No, don't do it. Man, wait. Knock it down. Right on. Woo! Walking Dead Season 9 episode 1. Hello guys, welcome back with me again di channel Rio Barabere Senior pastinya. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kali ini saya akan melanjutkan series The Walking Dead untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana serunya petualangan Rick dan kawan-kawan setelah berhasil membuat Negan lemah tak berdaya. Maka dari itu, pantengin terus channel ini dan mari kita nikmati bersama-sama alur ceritanya. Check it out. Setelah panasnya konflik, Rick dan Magicom terlihat hidup bahagia bersama Judith yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Sementara itu kelompok lainnya terus bekerja sama membangun sumber daya. Tak hanya membangun sumber daya yang baik, mereka juga selalu bekerja sama untuk memeriksa wilayah demi tercapainya kehidupan nyaman seperti apa yang selama ini mereka idam-idamkan. Seiring berjalannya waktu, mereka semua berbondong-bondong pergi ke museum seperti apa yang diarahkan Gabriel untuk mencari barang-barang peninggalan bersejarah yang mungkin saja masih dapat mereka gunakan. Penyusuran terasa mencekam dengan banyaknya ruang kosong dan juga zombie-zombie yang berada tepat di bawah mereka hingga tiba-tiba hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah kereta besar yang akan mempermudah transportasi dan juga sebuah alat pembajak yang akan mereka gunakan untuk menyuburkan rumput-rumput tetangga. Namun mereka belum bisa bernafas lega karena harus mencari cara untuk mengeluarkannya. Mengingat kaca yang sudah mulai lapuk membuat mereka harus berhati-hati saat ini. Untuk itu mereka pun mulai membagi tugas agar tak membuat kaca-kaca yang menjadi pijakan mereka hancur. Hold. Hingga di tengah-tengah beratnya beban yang harus mereka pikul, hal yang ditakutkan benar-benar terjadi dan bahkan hampir saja membuat Ezekiel mati. Come on. Tak cukup sampai di sana, meski telah berhasil keluar dengan selamat, mereka harus berhati-hati agar tak memancing kedatangan para zombie-zombie meresahkan. Seketika Daryl selaku petugas lapangan pun bergegas pergi menyeterilkan jalan yang akan mereka lewati. Dan pada saat itu Ezekiel juga menyempatkan diri melamar Carol untuk menambah sahdunya perjalanan ini. What the fuck man? Carol, si wanita mahal pun menolak. Anjir nggak tuh? Kan nenek-nenek nolak loh dilamar. Karena wanita sekuat dirinya tak pantas jika dipinang di atas kuda seperti apa yang Ezekiel lakukan. Lambu dong, lambu Ferrari itu levelnya. Hingga perhatian mereka kembali terpecah dengan datangnya Daryl dan salah satu rekannya yang memberitahu bahwa jembatan yang akan mereka lewati telah hancur berkeping-keping.
Untuk itu, mereka pun bergegas mencari jalan lain sebelum zombie-zombie mulai berdatangan. Ditambah lagi dengan sulitnya medan yang akan mereka lewati, tentu saja menambah ketegangan mereka saat ini. Hingga tiba-tiba para zombie mulai bermunculan dan mendekat, yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Siapa sangka salah satu pria muda bernama Ken memberontak dan kembali berusaha menyelamatkan kuda yang mereka miliki, sampai akhirnya this is what happened ayah naon. Tentu hal itu membuat mereka sangat cemas. Tak lupa Rick juga meminta Siddiq untuk segera memberikan pertolongan, sementara dirinya akan membantai para zombie yang berusaha menyerang. Sialnya, luka yang terlalu parah membuat Siddiq tak bisa berbuat banyak, sampai akhirnya Ken tewas di sana. Atas insiden yang terjadi, Maggie pun datang menemui Earl dan Tammy, orang tua Ken, untuk menyampaikan kesedihan ini. Tammy pun sangat terpukul akan apa yang Maggie sampaikan dan juga menganggapnya tak pantas menjadi pemimpin di tempat ini. Bahkan Tammy juga menegaskan bahwa Gregory memang orang brengsek, namun tak akan mungkin membiarkan penduduknya mati begitu saja seperti apa yang Maggie lakukan. Malam ini Hilltop benar-benar dirundung kesedihan karena mereka sebenarnya benar-benar tak menginginkan hal ini terjadi. Dan siapa sangka ternyata Gregory diam-diam juga memanfaatkan kematian Ken untuk mengambil kepemimpinan dengan menghasut Earl di sana. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Daryl dan Rick yang datang menemui para The Savior yang telah bernaung di bawah kepemimpinannya saat ini. Kedatangan Rick pun disambit dengan sangat baik karena telah melengsarkan Negan dan diharapkan dapat membawa kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih indah dan lebih membahagiakan untuk mereka. Hingga perhatian Daryl pun terpecah dengan adanya sebuah tulisan dari beberapa orang yang menganggap kejayaan Negan masih berlangsung. Tak mau terjadi kekacauan akan adanya tulisan itu, Daryl pun segera meminta Justin untuk menghapusnya. Kalian ingat siapa Justin? Ya, Captain Van di series Black Sail. Ingat gak kalian? Kalau nggak ingat, scroll channelnya sampai bawah, nanti kalian akan menemukan salah satu series yang pernah kita bahas yang paling keren. Ini dia thumbnailnya. Link ada di deskripsi, anjay. Tak lupa Rick juga terus meminta mereka untuk bekerja sama dengan baik dan dirinya berjanji akan menyuplai tempat ini sampai benar-benar pulih, yang tentu saja membuat mereka sangat senang. Daryl yang tak menyetujui hal itu pun meminta Rick datang mendekat dan mulai memberitahu bahwa dirinya tak lagi tertarik dengan wilayah ini. Bahkan Daryl juga menegaskan bahwa sebenarnya mereka tak perlu membuang-buang tenaga karena dengan kelompok kecil yang ada mereka sudah dapat menaklukkan dunia. Seketika Rick pun membantah apa yang Daryl katakan karena semua ini memang harus dilakukan demi sebuah perubahan yang tentu saja membuatnya semakin muak di sana. Sadar akan hal itu, Rick pun memberitahu Magicom atas apa yang saat ini Daryl pikirkan. Namun tentu saja semua itu tak membuatnya berubah dan bahkan ia juga berniat untuk memperbaiki jembatan agar mereka dapat berkembang bersama. Magicom sebagai pasangan yang baik pun selalu menyetujui apa yang Rick rencanakan, dan inilah 15 detik sebelum prot-prot terjadi. Kini di Hilltop, Gregory seperti telah merencanakan sesuatu dengan meminta Maggie memeriksa makam Glenn saat ini. Seketika Maggie pun merasa cemas dan bergegas pergi untuk memeriksanya. Yang siapa sangka ada seseorang yang telah menunggu kedatangan Maggie dan berniat untuk membunuhnya, sehingga terjadi sedikit ketegangan di sana seperti punyaku yang tegang. Anjay ya tuh. Enid yang mendengar keributan itu pun datang mendekat untuk membantu perlawanan, dan untung saja rekan-rekan lainnya juga mulai mendekat untuk menghentikan kekacauan tersebut. Dan hal yang lebih membuat mereka terkejut, ternyata sosok di balik pria misterius itu adalah Earl, sehingga Maggie sadar bahwa Gregory lah di balik semua ini. Tanpa basa-basi, Maggie pun bergegas menemui Gregory untuk menanyakan apa maksudmu bro, cok. Dan dengan tegas pria itu mengatakan bahwa dirinya tak rela melihat Maggie menjadi pemimpin karena dirinya lah yang telah membangun tempat ini dari awal wabah berlangsung. Ya memang ini rumahmu, cuman Maggie kan pemimpinnya. Loh gimana nih? Aduh entahlah. Bahkan Gregory juga berniat untuk menyerang Maggie di sana, namun untung saja wanita Wonder Woman kita dapat dengan mudah menghentikan aksi pria brutal tersebut.
Hingga di pagi harinya, Rick, Daryl, dan Magicom pun datang mengunjungi Hilltop, di mana Rick berniat untuk meminta bantuan membangun jembatan demi kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Namun sepertinya Maggie kurang menyetujui hal itu, karena sebenarnya Maggie juga telah muak dengan Rick yang membiarkan Negan tetap hidup. Ini kok malah musuhnya udah selesai, malah teman-teman jadi musuh. Ini gimana ini, bro? Hingga di malam harinya, Maggie pun mengumpulkan semua penduduk Hilltop dan akan menggunakan Gregory sebagai gambaran jelas bagaimana Hilltop saat ini akan memberi hukuman yang setara atas sebuah tindakan kejahatan. Oh God! Stop! 35 hari setelah kematian Gregory, Rick benar-benar memulai pembangunan meski tanpa support pasukan dari Hilltop, dan semuanya tetap berjalan dengan baik. Rick begitu bersemangat kali ini karena pembangunan bukan hanya untuk kehidupan yang lebih baik, namun juga sebagai awal kehidupan yang baru untuk mereka. Tak lupa Rick juga terus mengamati kemajuan pembangunan dan menyempatkan diri datang menemui Siddiq untuk memintanya pergi ke Alexandria karena ada beberapa wabah yang tengah terjadi. Pada saat itu Eugene juga memberitahu bahwa persediaan mereka sangat menipis, namun Rick memintanya untuk tetap tenang karena ia telah mengutus Magicom untuk mengurusnya. Yang siapa sangka siapa duga, ternyata Magicom kembali datang ke Hilltop menemui Maggie untuk meminta persediaan karena proses pembangunan harus berlanjut dan semua pekerjaannya sangat membutuhkan makanan yang banyak. Namun meskipun Julius memberitahu persediaan mereka sangatlah melimpah, Maggie tak mau memberi persediaan begitu saja dan meminta bahan bakar kepada Magicom untuk mempermudah pertanian. Magicom pun menolak karena bahan bakar semakin menipis dan para pekerja sangat membutuhkannya. Dan kini di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung, Henry selaku seksi warawiri pun mulai membagi air untuk para pekerja. Justin yang merasa kurang puas dengan apa yang ia dapatkan pun meminta bagian lebih dan memperlakukan Henry dengan sangat kasar di sana. Siapa sangka bocil kematian itu kembali bangkit dan langsung menumbangkan pria tinggi besar tersebut. Dengan kejadian itu tentu Justin sangat marah dan berniat untuk memberi Henry pelajaran. Seketika Daryl mendekatinya untuk menghentikan aksinya hingga perkelahian tak dapat dihindarkan lagi. Adu mekanik sempat berlangsung sengit, namun sayangnya Rick langsung datang menghentikan pertarungan mereka. Atas insiden yang terjadi, Daryl pun semakin muak dengan keberadaan The Savior di tengah-tengah mereka, dan bahkan Carol juga mempunyai pendapat yang sama. Namun lagi-lagi Rick menegaskan bahwa semua ini bukan tentang melupakan, namun demi kebaikan di masa depan. Beberapa hari setelah kejadian itu, siapa sangka Daryl dan pekerja lainnya begitu terkejut melihat gerombolan zombie yang mulai datang mendekat. Seketika Daryl pun meminta mereka untuk segera menyelamatkan diri. Yang sialnya hal itu malah membuat Aaron tertimpa batang kemaluan dan terluka sangat parah di sana. Get the mules out here, you! Get on! Go! Untung saja Rick dan lainnya datang tepat waktu membantu mereka menghadapi zombie-zombie meresahkan, hingga Rick pun langsung menembaki tali batang kemaluan untuk meratakan mereka semua. Sedangkan kini Daryl terus bergegas membawa Aaron pergi agar segera mendapatkan perawatan. Yang siapa sangka siapa duga, Enid langsung menegaskan bahwa luka Aaron tak dapat diselamatkan lagi selain dipotong. What the fuck? Dengan kejadian itu, Daryl pun sangat marah dan bergegas mencari siapa pengawas ceroboh yang membiarkan hal ini terjadi. Untuk itu Justin pun segera datang mendekat untuk menjelaskan kelalaian yang sempat ia lakukan. Seketika Daryl pun semakin marah dan menjadikannya samsak hidup di sana.
Di malam harinya, Justin pun melaporkan perbuatan Daryl yang telah menghajarnya sampai habis-habisan. Namun Rick justru menegaskan bahwa dirinya sudah sangat paham dengan apa yang Justin pikirkan, sehingga ia tak mau basa-basi lagi dan menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Setelah itu Rick juga menyempatkan diri datang menemui Aaron untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Tak lupa ia juga menyampaikan rasa bersalahnya Aaron harus kehilangan lengan atas proyek pembangunan yang ia rencanakan. Dengan tegas Aaron pun mengatakan bahwa ini awal baik untuk dunia yang baru dan dirinya tak pernah merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi terhadap dirinya saat ini. Tak lupa Rick juga menyempatkan diri untuk menemui Negan untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Banyak pertarungan, penyerangan, dan keributan di tengah pembangunan yang berlangsung. Namun meskipun begitu, Rick sangat yakin bahwa mereka semua akan membaik ketika semua ini berakhir, karena sejatinya manusia mempunyai sifat untuk hidup bersama. Seketika Negan pun menegaskan bahwa Rick tak akan bisa mencapai apa yang ia harapkan karena Rick tidak membangun jembatan untuk keberadaban, melainkan untuknya sendiri. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Jadis yang tengah berjaga mulai menyadari sesuatu. Dan di pagi yang cerah ini, Rick pun kembali bersiap melanjutkan apa yang telah menjadi impiannya sembari memetik sebuah tomat merah muda yang menjadi tanda bahwa semua keberhasilan ini ia persembahkan untuk Carl, sang putra tercinta. Tak lupa ia juga datang menemui Magicom yang telah kembali dari perantauan untuk menghabiskan waktu bersama di sana. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Maggie yang telah berubah pikiran dan memutuskan datang menemui kelompok Rick untuk menyuplai persediaan yang dibutuhkan saat ini. Perjalanan sempat terhenti dengan adanya beberapa pria Xavier yang datang mengganggunya. Namun Maggie meminta mereka untuk segera pergi jika tak ingin hal buruk terjadi. Merasa semua berjalan lancar seperti yang diharapkan, Rick dan Magicom pun terus menghabiskan waktu bersama Judith untuk melengkapi kebahagiaan mereka hingga perhatian mereka terpecah dengan datangnya seorang pria yang memberitahu bahwa Justin telah ditemukan tewas terbunuh. Dan hal itu membuat para The Xavier terancam. Benar saja, para The Xavier yang melihat Justin tewas mengenaskan pun mulai memberontak dan meminta penjelasan atas semua ini. Carol yang menyadari hal itu pun segera datang mendekat untuk menyelerai perdebatan mereka, dan bahkan Daryl juga meminta mereka dengan tegas untuk diam. Namun siapa sangka hal itu malah membuat The Xavier semakin tak terkendali dan bahkan juga menuduh Daryl atas kematian Justin, mengingat perselisihan yang sempat terjadi. Seketika Daryl yang tak mau berpusing-pusing ria lagi pun berniat untuk membantai mereka agar tak lagi terjadi kerusuhan. Namun untung saja Rick segera datang memecah pertikaian di sana. Atas kejadian itu, pria gondrong pun memohon kepada Rick untuk memberi The Xavier persenjataan agar mereka merasa aman. Tentu Rick menolak hal itu, namun akan kembali ia pertimbangkan jika telah mengetahui siapa di balik pembunuhan ini. Sedangkan kini Gabriel datang menemui Jadis untuk memastikannya tak terlibat dalam kejadian ini. Namun wanita itu tak mau memberinya penjelasan yang jelas yang tentu saja membuatnya merasa penasaran di sana. Tak berhenti sampai di sana, Rick juga datang menemui Daryl mengingat luka yang berada di tubuh Justin seperti bekas busur panah yang menancap keras. Rick tak bermaksud menuduh Daryl melakukan hal ini, namun sudah pasti semua beranggapan jika Daryl lah yang telah melakukannya. Seketika Daryl pun menegaskan bahwa dirinya bukan pengecut dan akan membunuh Justin secara terang-terangan jika memang ia berniat untuk melakukannya. Singkat cerita, mereka pun mulai memperketat penjagaan dengan menyebar beberapa tim untuk memastikan semua wilayah benar-benar aman. Maggie dan Cindy pun terus bergerak menyusuri wilayahnya untuk memastikan semua baik-baik saja, hingga perhatian mereka mulai teralih dengan adanya beberapa zombie yang tengah membuat keributan di sana. Dengan cepat, Maggie pun mengalihkan perhatian para zombie dan meminta Cindy untuk mencari sumber keributan agar tak memancing zombie lain datang mendekat. Semula semua berjalan lancar. Namun papan yang rapuh membuat zombie-zombie di sana menyadari keberadaannya, sehingga membuat suasana menjadi sangat mencekam. Untung saja Rick dan Daryl datang tepat waktu untuk menghentikan serangan tersebut. Namun sepertinya mereka belum bisa bernapas lega karena mereka juga mulai menyadari bahwa ada kelompok lain yang belum datang menemui mereka. Dengan itu mereka bergegas melakukan pencarian, yang siapa sangka salah satu anggotanya telah tergeletak lemas tak berdaya di sana.
Rick yang merasa penasaran pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Namun wanita itu benar-benar tak tahu apapun karena semua terjadi dengan sangat cepat. Bahkan wanita itu juga mengatakan bahwa salah satu rekannya kini telah menghilang entah kemana. Tak mau wilayahnya terancam, Rick pun langsung melakukan sebuah pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini. Meski belum tahu apa yang akan mereka lakukan setelah menangkap dalang di balik pembunuhan Justin. Namun yang pasti mereka harus segera menangkapnya untuk membuat keadaan kembali aman terkendali. Di malam harinya Jadis pun pergi ke markas lamanya untuk memastikan sesuatu, karena ternyata selama ini diam-diam Jadis telah berkomunikasi dengan seseorang dan tak memberitahu hal ini kepada siapapun. You take them? An A. Follow me? Gabriel yang diam-diam mengikutinya pun benar-benar terkejut mengetahui hal itu. Namun Jadis tetap berusaha terlihat tenang dan mengajaknya pergi ke tempat yang akan membuat hidup mereka jauh lebih baik lagi, jauh lebih better lah ya. Namun Gabriel tak mau hal itu terjadi dan malah mengatakan bahwa dirinya akan memberitahu semua ini kepada Rick dan kawan-kawan, hingga Jadis yang tak mau keselamatannya terancam pun terpaksa melumpuhkannya di sana. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Rick dan Carol yang terus menyusuri hutan, hingga tiba-tiba dua orang The Savior datang menahan Carol dan meminta persenjataan yang Rick miliki. Drop it. Don't. You get me before I open her up. Shit, man, you got no damn clue. Dengan tegas Rick pun tak dapat melakukan hal itu. Namun di sisi lain ia juga sangat cemas dengan keselamatan Carol saat ini. Hingga siapa sangka siapa duga Rick mulai menyadari bahwa Carol telah siap untuk menyerang. Dan Now. Keep it. Why not just take... di sisi lain, Daryl dan Maggie juga terus menyusuri semua sudut tempat yang mereka lewati. Yang siapa sangka tanpa sengaja mereka melihat Cindy dan kelompok emansipasi wanita telah menahan salah satu The Savior di sana. Semula Maggie meminta mereka untuk menghentikan semua ini, namun dengan tegas Cindy menceritakan apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang ia sayangi. Bahkan Cindy juga menegaskan bahwa semula dirinya berniat bergabung dan mengikuti perintah Rick. Namun dengan apa yang Maggie lakukan terhadap Gregory, ia sadar bahwa dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Seketika Maggie pun terdiam dan mengajak Daryl pergi agar Cindy dapat menyelesaikan urusannya dengan cepat. Apakah kalian pikir Maggie menyesal karena telah memberi contoh terhadap Cindy? Tidak bro, hal itu malah membuatnya sadar bahwa dirinya tak boleh membuang-buang waktu lagi untuk membalas kematian Glenn kepada Negan. It's time to say Negan. Hari pun terus berganti, di mana Magicom selalu menjalani kehidupannya penuh dengan kesibukan menanam rumput tetangga bersama Judith beserta warga lainnya. Judith kini sudah besar bro. Bahkan ketika malam yang sunyi mulai datang, ia juga selalu menyempatkan diri untuk membantai para zombie yang semakin meresahkan karena itu membangkitkan gairah hidupnya. Di pagi yang cerah, Maggie yang telah kembali ke Hilltop lekas mempersiapkan diri dan berniat untuk segera memulai perjalanannya. Julius yang menyadari hal itu pun mencoba memintanya sabar karena Negan memang pantas mati. Namun setelah semua ini berakhir, Maggie pun tak memperdulikan hal itu dan memintanya untuk diam. Karena yang harus Julius lakukan saat ini hanyalah menjaga wilayah Hilltop tetap aman selama dirinya pergi. Sementara itu di tengah pembangunan yang berlangsung, ternyata banyak sekali lika-liku yang harus Rick hadapi. Karena kini Eugene memberitahu bahwa dengan arus yang begitu kencang membuat dirinya tak bisa berbuat apa-apa lagi dan harus menghentikan pembangunan sementara waktu. Eugene pun merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada Rick karena tak bisa berbuat seperti apa yang ia harapkan. Rick pun memintanya untuk tetap tenang karena Eugene sudah berjasa besar membawa mereka sampai ke titik ini. Dan dengan kekacauan yang sempat terjadi, ternyata Carol juga memberitahu Rick bahwa dirinya berniat untuk menarik seluruh pasukannya kembali ke Kingdom untuk membangun Kingdom. Tentu Rick terkejut karena selain pembangunannya yang belum selesai, dirinya membutuhkan personil untuk mengendalikan Sanctuary. Namun meskipun begitu, ia juga tak bisa memaksakan keputusan Carol jika memang hal itu telah menjadi keinginannya.
Hingga tak berselang lama dari itu tiba-tiba Jerry datang melaporkan bahwa dirinya baru saja mendapat kabar dari Julius yang memberitahu bahwa Maggie saat ini tengah menuju Alexandria. Seketika Rick pun sadar bahwa Maggie berniat untuk membunuh Negan, sehingga ia langsung memberitahu pos keamanan Alexandria untuk tidak membiarkan Maggie masuk dan membuat kekacauan. Daryl yang menyadari hal itu pun langsung mendekat dan mengajak Rick untuk pergi bersamanya agar dapat tiba di sana sebelum Maggie datang. Tanpa pikir panjang lagi, Rick pun mengajaknya untuk bergegas, menembus lebatnya rumput tetangga dan menerjang segala rintangan yang menghadang. Hingga tiba-tiba Rick mulai sadar bahwa Daryl berniat untuk membawanya pergi menjauh. Dan tanpa basa-basi lagi, Daryl langsung menyampaikan kemuakannya selama ini. Dan Rick pun terus berusaha untuk meloloskan diri, namun dengan lubang yang dalam seperti lubangmu membuatnya tak bisa berbuat banyak di sana. Dengan itu Rick mulai menegaskan bahwa Daryl tak tahu apa arti dari membiarkan Negan hidup. Seketika Daryl pun membantah perkataan itu dengan lebih tegas, karena Rick tak tahu bagaimana berartinya kematian Negan saat ini untuk Maggie. Bahkan ia juga menambahkan bahwa jika tidak dengan kematian Glenn, Rick tak akan bisa mencapai titik ini dan ia harus mengingat hal itu, karena membiarkan Negan malah akan memperbesar peluang pemberontakan kembali terulang. Tak lupa Daryl juga mengatakan bahwa dirinya merasa sangat senang berjuang bersama. Namun untuk kali ini ia sangat berharap Rick segera sadar jika keputusannya saat ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Magicom yang datang menemui Negan untuk memberinya jatah makanan di sana. Namun Negan menolak makanan yang diberikan dan menegaskan bahwa dirinya hanya ingin berbicara bersama Magicom sementara waktu. Seketika Negan pun mengatakan bahwa dirinya tak pantas membusuk di penjara ini dan Magicom juga tak pantas menggunakan kekuatannya hanya untuk menanam sayur-sayuran di Alexandria. Ya betul. Dengan itu Magicom menegaskan bahwa di luar sana dirinya dan rekan-rekan lain tengah berusaha memperbaiki dunia, membuat undang-undang yang akan menjadi awal dari semua peradaban. Tidak seperti Negan yang hanya diam tak bisa berbuat apa-apa di balik jeruji ini. Sedangkan kini Jadis yang tengah menahan Gabriel pun berniat membunuhnya dengan seekor zombie yang berada di hadapannya saat ini. Gabriel pun sempat memohon agar Jadis tak berbuat buruk terhadap dirinya. Namun wanita itu terus membawa zombie itu mendekat dan You asked me for help, just like I forgive you. Singkat cerita, Carol dan anggotanya pun bersiap memulai perjalanan kembali ke Kingdom untuk menghindari semua kekacauan di tempat ini. Siapa sangka langkahnya terhenti ketika pria bernama Jet itu datang membawa kelompok yang berniat untuk melakukan penyerangan. Carol yang tak mau terjadi keributan pun meminta mereka semua menurunkan senjata agar tak ada korban di antara mereka. Namun dengan tegas Jet mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui bahwa kelompok Cindy-lah yang membunuh anggotanya dan ia tak akan membiarkan hal itu terlupakan begitu saja, sehingga baku tembak tak dapat dihindarkan lagi. Rick dan Daryl yang mendengar suara tembakan dari perkemahan pun sangat cemas karena sudah pasti akan memancing para zombie datang dan akan menimbulkan banyak korban. Maka dari itu mereka semakin bergegas dan terus bekerja sama untuk segera keluar dari sana. Perjuangan pun terasa semakin keras dengan banyaknya zombie yang mulai berdatangan. Namun hal itu tak membuat mereka menyerah dan terus bekerja sama agar dapat bergegas pergi. Untung saja kualitas mereka benar-benar teruji dan berhasil keluar dengan selamat, sehingga Daryl langsung mengajak Rick untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun siapa sangka Rick menolak hal itu karena dirinya akan pergi mengalihkan perhatian para zombie agar tak mengancam keselamatan anggotanya. Mendengar hal itu Daryl pun meminta Rick untuk membawa mereka pergi ke jembatan dan menghanyutkannya ke arus yang deras. Namun Rick tak mau jembatan itu hancur dan akan mencari cara lain untuk mengatasi masalah ini. Kini Gabriel pun terbangun dengan Jadis yang telah pergi meninggalkan sebuah surat untuknya. Maggie yang semakin mendekati Alexandria dan Daryl yang terus bergegas kembali ke perkemahan. Sementara itu Rick yang terus berusaha mengalihkan perhatian zombie mulai merasa terdesak karena dirinya telah terkepung dari segala penjuru. Siapa sangka hal itu membuatnya sangat cemas dan tak sengaja membuka sedikit kesalahan sehingga membuatnya terjatuh dan menancap di sana. Ngeri nih bro.
Rick pun sempat tak sadarkan diri akibat lukanya yang begitu mengerikan. Namun dirinya masih mempunyai semangat untuk bangkit sampai akhirnya berhasil lepas dari besi yang menancap di tubuhnya. Masih hidup loh, hebat. Dengan tertatih-tatih, Rick pun kembali membawa para zombie itu menjauh karena meski rasa sakit tak tertahankan lagi, ia masih mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan kelompoknya saat ini. Hingga setelah perjuangan yang panjang, Rick memutuskan singgah ke sebuah gubuk kecil untuk memeriksa lukanya, hingga akhirnya ia tak sadarkan diri lagi di sana. Seketika Rick seperti kembali bertemu dengan Shen, teman seperjuangannya dulu yang telah mengemprot istrinya dan membahas apa yang telah mereka lewati bersama. Tak lupa Shen juga membuat Rick kembali teringat dengan insiden yang membuatnya tewas. Namun meskipun begitu, Shen tetap memintanya bangkit dan terus meyakinkan bahwa Rick dapat melewati semua ini. Hingga tiba-tiba zombie-zombie kembali berdatangan dan berniat menyerang, yang tentu saja hal itu membuat Rick harus bergegas menyelamatkan diri meski dengan lukanya yang sangat parah saat ini. Sementara itu, ketenangan Magicom bersama Judith sepertinya harus terganggu setelah seorang pria datang memberitahu bahwa Maggie telah tiba. Judith pun tersenyum manis mendengar hal itu, namun tidak dengan Magicom yang langsung bergegas pergi menghadangnya di sana. Seketika Maggie meminta Magicom pergi agar tak ada lagi yang dapat menghalangi dirinya menyelesaikan hal ini. Namun Magicom mencoba mengingatkan bahwa ini bukanlah sebuah jalan keluar dan bahkan ia menegaskan bahwa hal ini tak akan membuat Glenn senang. Betul, Maggie pun benar-benar sudah tak peduli lagi dan bahkan ia juga tak tahu apakah niatnya saat ini akan membuat Glenn senang. Bahkan Maggie juga tak segan-segan meminta Magicom untuk membayangkan bagaimana perasaannya saat ini. Coba pikirkan bagaimana jika Rick yang tewas mengenaskan dibunuh seseorang di hadapannya secara langsung. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan diam saja, bitch? Dengan itu Magicom terdiam, tak bisa berbuat apa-apa lagi selain memberikan kunci sel tahanan Negan yang berada di tangannya saat ini. Seketika Maggie pun bergegas menemui Negan dan berniat untuk menyelesaikan semua ini dengan cepat. Namun pria itu seperti tak merasa takut sedikit pun dan bahkan juga terus mengingatkan Maggie bagaimana kekejamannya dulu ketika membuat bola mata keluar dan otak Glenn berceceran. Tentu saja hal itu membuat Maggie semakin marah dan langsung menyeret Negan keluar dari sana. Yang siapa sangka ternyata pria itu malah merasa senang jika Maggie datang berniat untuk balas dendam, karena selama ini dirinya sudah benar-benar merasakan kesedihan dan ingin segera pergi menemui Lucille, istri tercintanya yang telah mati dan namanya dijadikan nama tongkat. Seketika Maggie pun terdiam membayangkan kesedihan Negan saat ini, hingga ketika pria itu terus memohon untuk menyelesaikan semua dengan cepat, Maggie menegaskan bahwa dirinya datang untuk membunuh Negan, bukan pria menyedihkan seperti dirinya, yang tentu saja membuatnya semakin bersedih. Maggie pun keluar dengan terdiam, seribu bahasa, tak tahu harus berbicara apa terhadap Magicom atas apa yang baru saja ia lihat. Hingga perhatiannya kembali terpecah dengan Margaret yang datang memberitahu bahwa hal buruk telah terjadi di perkemahan, sehingga mereka memutuskan untuk bergegas ke sana. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Rick yang masih berjuang keras. Bahkan dengan lukanya yang parah, Rick merasa tak sanggup dan ingin mengakhiri semua ini begitu saja. Seketika Hershel pun memasuki alam bawah sadar Rick untuk menghabiskan waktu bersama menikmati hangatnya senja. Rick yang masih merasa bersalah atas kematian Hershel pun meminta maaf karena jika berjuang lebih keras mungkin semua ini tak akan terjadi. Bahkan Rick juga mengatakan bahwa dirinya ingin tinggal di tempat ini karena mungkin saja dirinya dapat menemukan Carl dan Andre yang telah mati. Namun Hershel menegaskan kepada Rick untuk kembali bangkit dan tak menyerah dengan keadaan ini. Bahkan Rick kembali mengalami peristiwa Supra 125 seperti berada di rumah sakit yang menjadi titik awal kekacauan ini dan mendapati semua orang telah mati. Hingga seketika Sasha datang memintanya bangkit menyelesaikan semua ini. Dan
Keadaan Rick pun semakin parah dengan kudanya yang mulai pergi menjauh dan bahkan para zombie yang juga semakin datang mendekat. Namun Rick tetap berusaha bertahan, membantai beberapa zombie dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Hingga siapa sangka perjalanan ini membawanya ke sebuah jembatan yang membuatnya harus membuat pilihan antara menyelamatkan diri atau pergi menjauh agar jembatan yang ia impikan tetap bertahan. Dan tiba-tiba Get you out of here, okay? pada saat itu Magicom yang menyadari keadaan Rick kian memburuk juga terus memintanya untuk bertahan karena ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Bahkan Magicom juga menegaskan bahwa dirinya bisa mencintai Rick karena dirinya seorang pejuang. Maka dari itu terus berjuanglah untukku agar kamu tetap aku cintai. Namun ternyata Now wake up. kita di prank cok, karena semua itu hanya bayangan Rick untuk menguatkan dirinya agar dapat bertahan dalam situasi ini. Anjir nggak tuh? Dengan itu ia pun mulai melangkahkan kaki melewati jembatan dan berharap dapat membuat para zombie hanyut di tengah derasnya air sungai yang mengalir. Rick sempat merasa tenang dan yakin semua ini akan berakhir, namun ternyata jembatan itu terlalu kokoh untuk para zombie yang melintas. Dan tiba-tiba No, don't do it. Jedis yang tengah menunggu evakuasi datang pun langsung menghubungi seseorang yang selalu berkomunikasi dengannya untuk memberitahu bahwa dirinya akan membawa seseorang untuk diselamatkan. Yang ternyata He's hurt, but he's strong. Can you help him? I'm trying to save a friend. I have something for you now. You're still here. On the spaceway, rather been through the system for the beberapa dekade setelah kejadian itu, kita diperlihatkan dengan sebuah kelompok baru yang tengah berjuang membantai para zombie yang mungkin akan menambah keseruan cerita ini. Hingga tiba-tiba sebuah bantuan datang dan mulai membawa mereka pergi menjauh. Dan siapa anak kecil ini cok? Ya, Judith. Jangan panggil aku anak kecil lagi paman, udah gede Judith cok. Dan apakah Rick akan hidup lagi di season ke-9? Kita simak bersama-sama. Judith Grimes. Kini Magicom sangat sedih karena tak mengetahui keberadaan Rick dan bahkan juga merasa semua menjadi semakin berat. Hari, bulan, dan bahkan tahun berlalu, mereka berusaha memahami semuanya. Singkat cerita, kita pun kembali diperlihatkan dengan Judith yang kembali datang bergabung bersama Aaron dan lainnya dengan membawa kelompok baru bersamanya di sana. Seketika Rosita pun meminta mereka untuk pergi karena sejak dulu peraturan tegas bahwa tak ada yang diperbolehkan untuk menerima kelompok asing. Namun kelompok itu terus memohon agar diperbolehkan untuk ikut serta bersama mereka sehingga tiba-tiba beberapa zombie mulai datang memecah ketegangan di sana. Eugene yang telah berubah menjadi pria kurus berurat pun langsung membantai zombie-zombie meresahkan yang datang dan bergegas mengajak mereka pergi. Namun Judith menegaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal jika kelompok baru itu tak ikut serta bersamanya. Setibanya di Alexandria, mereka sempat merasa resah jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Namun Judith terus meminta mereka untuk tenang karena di sini semua akan baik-baik saja. Hingga setelah melewati pintu gerbang, mereka begitu takjub melihat pembangunan yang telah berlangsung. Magicom yang menyadari kedatangan mereka pun datang mendekat untuk melakukan pemeriksaan. Dan seketika Aaron menjelaskan bahwa mereka telah melewati semua prosedur yang ditetapkan. Namun meskipun begitu, Magicom tetap saja merasa tak senang karena sudah jelas bahwa mereka tak diperbolehkan untuk membawa kelompok asing bergabung demi menjaga wilayah tetap aman. Seketika Judith pun menegaskan bahwa dirinya lah yang telah membawa mereka datang dan begitu juga dengan Gabriel yang meminta Magicom untuk mempertimbangkan keberadaan mereka sebelum benar-benar menyuruhnya pergi.
Sementara itu Carol yang telah menjadi istri Ezekiel dan hidup dengan tenang di Kingdom pun memutuskan untuk menyempatkan diri membawa Henry ke Hilltop memeriksa keadaannya di sana. Ezekiel pun merasa cemas akan hal itu, namun Carol memintanya untuk tetap tenang karena dirinya akan selalu menjaga Henry di sepanjang perjalanan. Singkat cerita, Magicom dan para petinggi Alexandria lainnya pun melakukan pertemuan khusus untuk memutuskan apa kelompok baru ini akan tetap tinggal bersama mereka. Secara perlahan pria itu mulai memperkenalkan rekan-rekan yang bernama Magna, Yumiko, Connie, dan Kelly yang tak sengaja bertemu di sepanjang perjalanan, namun saat ini dapat bekerja sama untuk bertahan. Tak lupa ia juga menjelaskan bahwa dirinya dulu merupakan seorang guru musik dan beberapa profesi yang sempat ditekuni semua rekan-rekannya. Namun itu dulu, kalau sekarang kita seorang pejuang yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Merasa tak mau membuang-buang waktu lagi, Gabriel pun menegaskan bahwa memulai pemungutan suara memutuskan kedatangan mereka. Namun Magicom langsung menyela perkataan Gabriel karena masih ada sebuah pertanyaan yang harus mereka jawab. Karena ternyata Magicom menyadari bahwa Magna mempunyai tanda khusus narapidana di tangan kirinya, dan bahkan ia juga memintanya untuk mengeluarkan pisau yang Magna sembunyikan. Untuk itu mereka pun sadar bahwa kelompok ini tidak mengenalkan diri secara jujur. Namun Magicom tak mau memaksakan kehendak dan meminta mereka melanjutkan pemungutan suara sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat ini. Dengan apa yang Magicom sampaikan, Gabriel pun merasa resah karena meski mereka bekas narapidana, namun ia merasa bahwa mereka orang-orang yang baik. Lain dari hal itu, Gabriel juga memberitahu Rosita bahwa jika memperluas kotak sinyal yang selama ini telah mereka pasang mungkin akan membuat mereka menemukan sesuatu di luaran sana. Rosita pun menegaskan bahwa jika hal ini dilakukan, sudah pasti Magicom menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah pembocoran keamanan. Namun Gabriel menegaskan bahwa mereka harus tetap mencoba walau apapun yang terjadi, hingga Rosita meminta Gabriel untuk tetap tinggal sementara dirinya akan mengajak Eugene untuk melakukan hal ini. Kini Carol dan Henry pun terus melakukan perjalanan dengan tenang hingga tiba-tiba perhatian mereka terpecah ketika Henry mendengar suara seorang wanita yang terus meminta pertolongan. Seketika jiwa kesatria Henry bangkit dan bergegas untuk segera datang menolongnya, yang siapa sangka My hero. Now, hey there. suara itu hanyalah jebakan agar mereka mendekat karena Jet dan kawan-kawan The Savior yang selama ini menjadi homeless telah mengintai mereka. Carol pun tak bisa berbuat apa-apa lagi mengingat jumlah mereka yang begitu banyak, dan tanpa basa-basi lagi Jet langsung mendekati gerobak untuk merampas persediaan yang Carol miliki. Carol yang tak mau terjadi keributan pun memberikannya dengan senang hati dan menyuruh mereka untuk segera pergi, namun Jet belum merasa puas dan meminta cincin pemberian Ezekiel sebagai souvenir untuknya. Mendengar hal itu, Henry pun benar-benar muak dan mulai melakukan perlawanan, namun sialnya Henry terlalu lemah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi di sana. Take it. Sementara itu Rosita dan Eugene yang terus menjalankan misi, hingga siapa sangka setelah berhasil memasang alat itu, Eugene menyadari bahwa zombie-zombie yang mulai mendekat, yang tentu saja membuatnya sangat cemas. Seketika Rosita pun memintanya untuk segera turun dan pergi meninggalkan tempat ini. Sialnya dengan banyaknya zombie yang mendekat, kuda-kuda mereka pergi dari lari ketakutan, yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam. Eugene! My knee. Can you wait on it? We gotta go. Di malam harinya, Henry pun sangat kecewa dengan Carol yang tak mau melakukan perlawanan di saat mereka tertekan, dan seketika itu Carol terdiam seperti merencanakan sesuatu. Hingga di saat semua terlelap, diam-diam Carol kembali datang mendekati Jet dan kawan-kawan, dan inilah ganjaran jika kalian berani mengganggu Carol si wanita barbar. Mati semua kalian. The ring I could let go. Seketika mereka pun melanjutkan perjalanan dengan cincin yang telah kembali membuat Henry sadar bahwa Carol telah melakukan sesuatu. Hingga siapa sangka perjalanan itu membuat mereka kembali bertemu dengan Daryl di sana. Kembali ke Alexandria,
di mana pertemuan yang sempat terjadi, Gabriel dan lainnya memutuskan untuk mengantar mereka pergi. Sayang banget sih Cuk, kita belum kenal lebih jauh loh. Namun meskipun begitu, mereka tetap berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang sempat diberikan, dan terlebih lagi dengan Judith yang membuat mereka saling mengenal. Hingga siapa sangka tiba-tiba Magicom datang mendekat dan memberitahu bahwa ada perubahan rencana, karena ternyata meski mereka tak dapat tinggal di Alexandria, namun Carol akan mengantar mereka ke Hilltop untuk menjalani kehidupan baru yang tentu saja membuat mereka sangat senang. Singkat cerita, Magicom pun memulai perjalanan bersama beberapa anggota untuk membawa kelompok Magna ke Hilltop. Yumiko yang merasa bersalah akan sikap Magna pun meminta maaf, karena sebenarnya Magna merupakan orang yang baik. Namun semuanya berubah setelah negara api menyerang dan membuat rekan-rekan terdekatnya yang bernama Bernie mati. Tak lupa Yumiko juga memastikan apakah Hilltop benar-benar aman dan bagaimana keadaan tempat itu saat ini. Namun Magicom tak mau memberi gambaran yang jelas karena dirinya juga sudah lama tak pergi ke sana, dan bahkan ia juga menegaskan bahwa perjalanan kali ini hanya untuk memenuhi janjinya kepada Judith mencarikan mereka tempat tinggal. Siapa sangka kini Hilltop sudah jauh lebih maju dengan pertanian yang terus berjalan dan pembangunan yang terus mereka lakukan. Tak lupa kita juga diberitahu bahwa Tara bertugas sebagai pengawas lapangan yang akan selalu melaporkan perkembangannya kepada Julius selaku pemimpin Hilltop saat ini, karena sepertinya Maggie telah pergi untuk melakukan sesuatu. Hingga tak berselang lama dari itu, tiba-tiba Eren datang menyerang Julius yang tengah berkuda untuk menguji kekuatan sekaligus berlatih bersama. Bahkan mereka juga mulai menghabiskan waktu bersama dengan membahas pekan raya yang akan berlangsung, di mana hal itu dilakukan untuk mempererat hubungan mereka setelah sekian lama berpisah. Hingga tiba-tiba yang siapa sangka mereka melihat Rosita yang lelah lemah tak berdaya di sana. Dan kini perjalanan pun terus berlanjut, di mana tanpa sengaja Magicom melewati bekas pemukiman yang Magna dan rekan-rekannya dulu tempati. Setelah selesai membantai habis para zombie di sana, Magicom mengingatkan untuk tidak menyembunyikan senjata jika benar-benar ingin tinggal di Hilltop. Seketika Magna pun melakukan protes keras terhadap keputusan Magicom, karena mereka benar-benar belum mengetahui bagaimana situasi di Hilltop saat ini. Sempat kembali terjadi perdebatan di antara mereka, namun Magicom tak memberi pilihan lain. Hingga Yumiko pun melerai perdebatan mereka dan mengingatkan Magna dan lainnya untuk mengikuti peraturan yang diberikan dan bergegas pergi jika memang Hilltop bukan tempat yang tepat untuk mereka tinggali. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Carol, Henry, dan Daryl yang juga tengah menyiapkan makan malam di sana. Tak lupa Daryl juga memberitahu bahwa dirinya terus mencari keberadaan Rick, namun tak pernah menemukan keberadaannya sampai akhirnya ia memilih untuk menetap di tempat ini. Namun meskipun begitu, Daryl tak mau selalu terjebak dalam kesedihan dan diselimuti rasa bersalah, sehingga ia meminta Carol tak terlalu memikirkan hal itu dan mulai menikmati malam penuh kehangatan mereka. Hingga siapa sangka di saat mereka mulai terlelap, Henry mulai menyadari sesuatu yang mendekat, yang ternyata ada seekor zombie di sana. Daryl yang juga mengetahui hal itu pun segera datang melumpuhkan zombie dan menyuruh Henry untuk pergi dari sini secepatnya. Namun seketika perhatian mereka terpecah dengan gonggongan anjing Daryl yang saat ini telah terkepung kawanan, hingga Daryl bergegas untuk menyelamatkannya di sana. Careful. Dengan kejadian itu mereka pun terlihat semakin dekat, dan bahkan Daryl juga mulai menjelaskan bahwa jebakan-jebakan yang ia buat bukan untuk menangkap hewan ataupun bunuh diri, melainkan salah satu usahanya untuk mengusir zombie seperti yang baru saja terjadi. Singkat cerita, di pagi yang cerah, Magicom yang akan memulai perjalanan kembali ke Alexandria pun meminta Siddiq untuk menjaga Magna dan kelompoknya tiba di Hilltop dengan selamat. Dan tak lupa ia juga menitipkan salam untuk Maggie, salam kangen.
Dengan itu Siddiq mulai memberitahu bahwa Maggie telah pergi dan saat ini Julius lah yang mengambil alih kepemimpinan Hilltop. Tentu Magicom sangat terkejut mendengar hal itu dan merasa penasaran kemana Maggie pergi. Sama cuk, saya juga penasaran kemana wanita bondon kita ini kok bisa pergi. Namun sebelum pertanyaan terjawab, tiba-tiba DJ datang memberitahu ada sekawanan zombie yang mendekat dan tentu saja membuat mereka harus bergegas untuk mengurusnya. Seketika Magicom membantai satu persatu kawanan zombie yang memenuhi tempat ini. With Sadiq and DJ, the rest of us follow her. Tak lupa ia juga mulai berpamitan karena dirinya harus segera kembali ke Alexandria. Hingga Siddiq pun melanjutkan perkataannya yang sempat terputus dengan memberitahu Magicom bahwa Maggie saat ini telah pergi bersama Georgia untuk membangun sebuah komunitas besar yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Dan siapa sangka perhatian mereka kembali terpecah dengan mendekatnya dua prajurit Hilltop yang datang memberitahu Rosita ditemukan dengan luka yang parah dan kini tengah mendapat perawatan. Mendengar hal itu, Magicom pun langsung mengurungkan niatnya kembali ke Alexandria dan memutuskan untuk ikut bersama mereka ke Hilltop dan memastikan keadaan Rosita baik-baik saja. Sementara itu Daryl, Carol, dan Henry yang telah melakukan perjalanan panjang akhirnya tiba di Hilltop dengan selamat. Mereka disambit dengan sangat baik di sana. Namun seperti yang kita tahu bahwa ada kabar buruk karena Rosita tengah terluka parah dan Eugene masih belum ditemukan hingga saat ini. Dengan itu Tara pun meminta Daryl untuk melakukan pencarian yang tentu saja Daryl tak akan menolak hal itu. Hingga Julius yang tak mau membuang-buang waktu lagi mulai mengajaknya bergegas pergi dan... Sebelum berlanjut, kita diberi kesempatan untuk melihat keadaan Negan, di mana Gabriel terus memberinya terapi ketenangan dan memintanya untuk ikhlas menghadapi semua ini. Namun pria barbar kita menegaskan bahwa dirinya tak peduli lagi karena ia sudah cukup nyaman dengan beberapa fasilitas di tempat ini. Mendengar hal itu, Gabriel pun beranjak pergi hingga siapa sangka seorang pengirim pesan datang menemuinya untuk memberi kabar bahwa Rosita saat ini tengah mendapat perawatan di Hilltop dengan luka yang cukup parah yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan penduduk Hilltop yang mulai lari ketakutan setelah salah satu warganya di sana memberitahu ada musuh yang datang mendekat. Seketika mereka pun siaga satu dan menunggu Margaret memberikan perintah. Namun siapa sangka ternyata Magicom dan kawan-kawanlah yang memasuki wilayah mereka. Dengan itu Margaret pun meminta penjelasan apa maksud dari kedatangan mereka kali ini. Sehingga Magicom mulai memberitahu bahwa dirinya datang untuk melihat keadaan Rosita dan sekaligus membawa beberapa orang untuk tinggal di sana. Asal kalian tahu, sejak peperangan usai dan Rick membiarkan Negan hidup, hal itu membuat hubungan mereka sedikit renggang. Namun kali ini Magicom menunjukkan bahwa kedatangannya tak mempunyai niat buruk sedikit pun dan meminta semua orangnya untuk meletakkan senjata mereka. Tak mau basa-basi lagi, Magicom pun langsung menanyakan keberadaan Julius dan keadaan Rosita saat ini. Dengan itu Tara menjelaskan bahwa Julius tengah pergi bersama Aaron dan Daryl untuk mencari keberadaan Eugene di luar sana. Magicom yang merasa cemas pun menanyakan ke arah mana mereka pergi. Namun Tara memintanya untuk tetap tenang karena ia sangat yakin bahwa mereka akan segera kembali. Tak lupa Tara juga membahas orang-orang baru yang bersama Magicom, di mana dirinya mengizinkan mereka tinggal sementara waktu. Namun semua akan diputuskan jika Julius telah kembali. Dengan semua masalah ini, Magicom merasa heran mengapa Aaron diam-diam datang ke Hilltop tanpa izin darinya. Hingga tiba-tiba Carol pun datang memecah perhatian mereka. Setelah sekian lama tak berjumpa, pertemuan mereka pun terlihat sangat canggung di sana. Bahkan Magicom juga memberitahu bahwa dirinya telah menerima surat dari Ezekiel tentang pekan raya yang akan berlangsung karena ia merasa ada banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sampai sini saya belum paham apa yang dimaksud pekan raya dan juga mengapa Magicom menolaknya. Apakah perbedaan pendapat atas Negan yang masih tertahan di Alexandria sampai saat ini atau apa? Saya juga nggak tahu. Singkat cerita, Carol pun berniat untuk bergegas kembali ke Kingdom dan siapa
siapa sangka Margaret juga memutuskan untuk ikut bersamanya. Alden yang mengetahui hal itu pun berjanji kepada Carol akan terus menjaga Henry sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Henry pun terus mengikuti arahan dari Earl selaku guru pembimbing dan terlihat sangat bersemangat. Namun seketika moodnya mulai hancur ketika melihat Enid atau gadis Ting-Ting yang ia kagumi sangat dekat dengan Alden di sana. Sejak saat itu Henry mulai sering menyendiri hingga tiba-tiba muda-mudi masa kini yang bernama Gig, Eddie, dan Rodney memintanya bergabung bersama mereka. Bahkan Gig, si bujang hits pemilik 10k follower di TikTok ini juga memberitahu bahwa nanti malam akan ada pesta menyenangkan yang tentu saja membuatnya sangat senang. Sementara itu Magicom dan Siddiq terus berharap cemas agar Rosita segera pulih, dan tak lupa Siddiq juga berpesan kepada Magicom untuk memperbaiki hubungannya dengan anggota lainnya. Hingga tiba-tiba Rosita pun tersadar dan terlihat sangat cemas setelah menyadari Eugene masih berada di luar sana. Melihat keadaan Rosita yang belum benar-benar pulih, Magicom pun memintanya untuk tetap tenang karena sudah ada kelompok yang pergi mencarinya. Namun dengan tegas Rosita mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang mengetahui keberadaan Eugene saat ini. Dan siapa sangka setelah pencarian yang panjang, akhirnya Daryl, Aaron, dan Julius berhasil menemukan Eugene yang dihantui rasa ketakutan. There was a herd on our 6 and Rosita was forces here. The herd here twice. It's looking for me. Bahkan pada saat itu Eugene juga memberitahu bahwa mereka harus segera pergi sebelum kawanan kembali, karena kawanan ini berbeda dengan kawanan yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka berbicara, saling berbisik, dan menjadi semakin kuat seperti telah berevolusi menjadi zombie yang tak terkalahkan. Wih, makin seru nih coy. Sebelum selesai dengan hal itu, tiba-tiba perhatian mereka kembali terpecah dengan kawanan yang kembali datang mendekat sehingga mereka harus bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Menyadari para zombie terus berjalan ke arah mereka, Daryl pun meminta Aaron dan Julius segera membawa Eugene pergi menjauh, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian di sana. Dog, keep him calm. Namun sialnya sedikit petasan dan gonggongan anjing itu tak membuat para zombie bergeming dan terus mengarah ke Eugene, Julius, dan Aaron. Padahal seperti yang kita tahu bahwa keadaan Eugene benar-benar lemah tak berdaya, yang tentu saja membuat mereka semakin cemas. Untuk itu mereka pun terus berusaha mencari tempat yang lebih aman sembari membantai para zombie yang datang. Hingga siapa sangka Magicom, Magna, dan Yumiko pun datang untuk membantu mereka pergi meninggalkan tempat ini. Dan siapa sangka ketika Daryl datang, ia menyadari sebuah fakta yang membuat mereka sangat terkejut dan merasa tak lagi dapat melakukan perlawanan. Magicom pun meminta mereka untuk segera pergi dan tak lupa juga menutup pintu gerbang agar menjadi penghalang. Namun ternyata
Sedangkan Negan yang telah menyadari Alexandria lengah pun memanfaatkan situasi ini untuk memeriksa keadaan sekitar dan bahkan juga berniat pergi melarikan diri. Siapa sangka Judith yang selalu siaga 86 pun melihat usaha pelarian Negan dan menyuruhnya untuk segera kembali karena ia tahu bahwa Negan harus tetap berada di tempatnya selama Magicom pergi. Namun Negan mencoba terlihat tetap tenang dan terus merayu Judith sampai akhirnya gadis kecil kita mengizinkannya pergi begitu saja. Again, I'll shoot. Tentu Negan merasa begitu senang setelah berhasil menghirup udara bebas. Terlebih dengan toko baju yang telah ditinggalkan tentu akan membuat penampilannya kembali membaik seperti dulu lagi. Hingga tiba-tiba beberapa anjing liar datang mendekat dan langsung melakukan pengejaran sehingga ia harus bergegas melarikan diri mencari pintu keluar sampai akhirnya berhasil lepas dari kejaran anjing-anjing meresahkan tersebut. Sementara itu Tara dan lainnya mulai merasa resah dengan keadaan Julius dan kawan-kawan di luar sana pun mulai membentuk tim untuk melakukan pencarian. Siapa sangka Luke juga menawarkan diri untuk terlibat dalam misi ini karena ia tak mau diam saja seperti patung purba kala. Sadar timnya membutuhkan personil baru, Tara pun menyetujui hal itu dan memintanya untuk pergi bersama Alden untuk melakukan pencarian. Sedangkan Magicom dan lainnya terus bergerak mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung hingga tiba-tiba ia kembali terdengar suara zombie yang mendekat dan Daryl pun sangat pintar dan seketika mengetahui ada beberapa penyamaran di sana. Begitu juga dengan Magicom yang selalu membantai habis mereka. Melihat satu zombie penyamar yang menyerah, Magicom pun sangat marah dan terus berusaha mencari informasi darinya. Namun wanita itu tak memberi penjelasan seperti apa yang Magicom inginkan sehingga membuatnya semakin geram di sana. Daryl yang tak mau gegabah pun meminta Magicom untuk bersabar dan terlebih lagi dengan banyaknya kawanan zombie yang mendekat, mereka harus segera pergi menyelamatkan diri. Hingga setelah berhasil kembali ke Hilltop, Tara dan lainnya merasa sangat sedih melihat Julius yang telah mati. Siapa sangka di tengah-tengah kesedihan ini, Magicom memutuskan untuk menarik pasukannya kembali ke Alexandria karena dirinya harus memastikan wilayahnya tetap aman sentosa abadi jaya. Namun meskipun begitu, ia tak lupa mengingatkan Daryl bahwa menahan wanita ini sangatlah berbahaya dan jika tak segera mendapatkan jawaban, ia berharap Daryl tahu apa yang harus dilakukan. Seiring berjalannya waktu, Negan pun kembali pergi ke markas besarnya untuk melihat keadaan di sana. Siapa sangka siapa duga, Negan kembali merasakan kesedihan karena suasana saat ini sudah benar-benar berubah, kosong, tak berpenghuni dan hanya menyisakan beberapa anggotanya yang telah berubah menjadi zombie. Dengan itu Negan benar-benar frustasi sampai akhirnya mulai mendekati para zombie yang berkeliaran untuk melampiaskan kemarahannya di sana. Setelah merasa puas akan apa yang ia lakukan, Negan pun memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang baru hingga tiba-tiba Judith kembali menampakkan diri dan Slow down, kid. I know. A lot of people are out looking for you. seketika Negan pun sadar akan apa yang Judith lakukan dan terus memintanya untuk tidak menyakitinya. Maka dari itu Judith pun menanyakan apakah yang akan Negan lakukan saat ini hingga pria itu menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti Judith kembali ke Alexandria karena memang benar-benar dunia sudah berubah. Namun tak ada apa-apa lagi untuknya saat ini.
Dan setelah sesi pemakaman selesai, Daryl pun kembali datang menemui gadis penyamar berharap dapat menemukan informasi lebih untuk membalas kematian Julius. Namun tetap saja wanita itu tak memberi penjelasan yang jelas dan terlihat sangat ketakutan di sana. Henry yang melihat hal itu pun terus meminta Daryl untuk pergi karena ia merasa bahwa seorang wanita tak pantas diperlakukan seperti ini. Dengan itu gadis penyamar pun sangat berterima kasih kepada Henry dan bahkan ia juga tak segan-segan lagi memperkenalkan diri sebagai Lydia, yang tentu saja membuat mereka semakin akrab di sana. Bersamaan dengan itu, Annie juga terus dihantui kecemasan mengingat Luke dan Alden yang masih berada di luar sana. Yumiko pun memintanya untuk tetap tenang karena Luke merupakan seorang penyintas yang sudah pasti akan menjamin perjalanan mereka tetap aman. Namun siapa sangka dugaan Yumiko salah kaprah karena saat ini mereka telah terkepung kelompok zombie penyamar dan siapa sangka diam-diam Daryl terus menguping pembicaraan mereka hingga pada akhirnya ia tahu bahwa wanita muda itu bernama Lydia dan mempunyai seorang ibu kuat yang tak bisa dianggap remeh di luar sana. Bahkan perbincangan mereka sepertinya semakin dalam karena di saat Lydia mulai memberitahu silsilah keluarganya, Henry juga menjelaskan bahwa ayahnya merupakan seorang pemimpin komunitas makmur di wilayah Kingdom yang tak mungkin berjarak 1 hari dari tempat ini. Daryl yang mendengar hal itu pun segera menyeret Henry keluar dan memarahinya dengan sangat tegas karena seperti yang kita tahu bahwa semua keluarga Henry berada di Kingdom. Namun siapa sangka Henry malah tak terima dengan apa yang Daryl tegaskan dan bahkan ia juga mengatakan bahwa Daryl tak perlu menyampuri urusannya lagi gitu loh. What the fuck, ini anak colot lama-lama. Singkat cerita, Tara dan lainnya yang mulai khawatir dengan keadaan Alden dan Luke pun mulai masuk ke dalam hutan untuk melakukan pencarian hingga perhatian mereka mulai terpecah dengan adanya beberapa zombie yang tengah bergerombol di sana. Dan mereka pun menyadari bahwa kuda yang tengah menjadi santapan merupakan kuda Alden dan Luke. Namun kini mereka tak berada di sana. Bahkan pada saat itu Connie juga mulai menyadari bahwa kuda ini terbelah, yang berarti bukan hanya zombie yang ada di tempat ini, melainkan ada sosok lain yang lebih pintar dan berbahaya. Dengan itu Tara pun langsung mengajak mereka kembali ke markas karena mereka belum tahu bahwa apa yang tengah menanti mereka di depan sana. Daryl yang mendengar hal itu pun langsung datang menemui Lydia untuk menanyakan kemana dua anggotanya dan juga apakah kelompoknya akan membunuh seseorang jika telah tertangkap. Seketika Lydia pun menegaskan bahwa dirinya tak tahu apa yang terjadi di luar sana karena dirinya tengah berada di sini. Kembali ke Yumiko dan kawan-kawan, dimana setelah mereka dipaksa mundur dengan peraturan Tara, Yumiko mulai merasa cemas dengan keadaan Luke dan mengajak mereka bergegas menyelinap keluar melakukan pencarian. Magna yang mendengar hal itu pun sempat menolak dan sangat yakin bahwa Luke dan Alden akan tetap baik-baik saja di luar sana. Namun Yumiko menegaskan bahwa keselamatan Luke lebih penting daripada keamanan dan fasilitas yang saat ini mereka rasakan karena mereka telah lama berjuang bersama dan kita adalah keluarga. Hingga setelah pemungutan suara yang dilakukan, Yumiko menegaskan bahwa mereka akan bergegas pergi. Cara perlahan mereka mulai menyelinap di antara pos-pos penjaga untuk kembali ke titik lokasi kuda Luke ditemukan dan berharap dapat menemukan petunjuk lain. Namun tiba-tiba perhatian mereka kembali terpecah dengan adanya beberapa zombie yang mendekat sehingga Magna menegaskan untuk mengajak mereka kembali. Yumiko yang menyadari bahaya ini pun akhirnya sadar bahwa mereka telah membuat keputusan yang salah dan mengurungkan pencarian. Namun Kelly lebih memilih untuk tetap tinggal dan tak peduli dengan bahaya yang akan terjadi karena 8A masih ingat betul dengan Luke yang selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan itu, Connie pun meminta mereka bergegas kembali ke Hilltop, sementara dirinya akan menemani Kelly di tempat ini tanpa menyadari ada yang tengah mengintai mereka di sana.
Sedangkan kini Henry yang merasa iba melihat Lydia terkurung pun mulai memberanikan diri, membawanya keluar untuk menikmati udara segar di tempat ini. Semula semua terlihat baik-baik saja, namun siapa sangka di tengah perbincangan mereka wanita itu seperti merencanakan sesuatu. Untung saja ada magicom yang tengah terjaga dari kejauhan membawa seorang bayi kecil, hingga pada akhirnya ia kembali teringat dengan kenangan-kenangan kejam bersama ibunya dulu dan membuatnya sangat ketakutan. Untuk itu Lydia pun meminta Henry untuk mengembalikannya ke ruang tahanan, dan bahkan ia juga meminta Henry untuk menemaninya menghabiskan malam bersamanya di sana di dalam sel. Hingga di pagi harinya Lydia yang melihat Daryl datang mendekat pun langsung meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia perbuat, dan bahkan juga memberitahu titik lokasi perkumpulan kelompoknya saat ini. Namun meskipun begitu, Lydia tak benar-benar menjamin keberadaan kelompoknya karena mereka selama ini hidup sebagai kelompok nomaden atau sering berpindah-pindah ke satu tempat ke tempat lain bersama gerombolan para zombie. Sedangkan kini Yumiko yang telah kembali ke Hilltop pun meminta maaf kepada Tara karena telah menyusup keluar tanpa izin darinya. Tara pun memaklumi hal itu karena ia sadar betul akan apa yang Yumiko dan Magna rasakan saat ini. Bahkan diam-diam Tara juga telah mengetahui rencana pelarian mereka, dan beberapa anggotanya juga telah berhasil membawa Kelly dan Connie. Hingga perhatian mereka kembali terpecah dengan kedatangan kelompok zombie penyamar yang tentu saja membuat mereka sangat cemas dengan keberadaan Connie di sana. Hingga kelompok itu mendekati pintu gerbang. Salah satu wanita memperkenalkan diri sebagai Alba dan menegaskan bahwa dirinya datang hanya untuk satu tujuan, yaitu mencari putrinya yang tengah tertahan di tempat ini. I'm Alpha, my daughter. Meski Alpha dan para zombie penyamarnya terlihat menakutkan, namun Tara menegaskan bahwa kelompoknya lebih kuat dan tahan lama daripada kelompokmu. Dengan itu Alpha pun mengatakan bahwa dirinya datang ke tempat ini tanpa bertopeng agar kalian sadar bahwa dirinya tak mempunyai niat buruk dan hanya ingin putrinya kembali. Namun Daryl benar-benar tak peduli dan menyuruhnya untuk segera pergi. Dan zombie-zombie penyamar pun semakin berdatangan, yang tentu saja membuat mereka merasa cemas mengingat keadaan Connie yang masih tersudut di luar sana. Bahkan pada saat itu Alpha juga menegaskan bahwa kelompok Tara telah mengusik dan membuat beberapa anggotanya terbunuh. Maka dari itu, jika tak ingin konflik ini berkepanjangan, maka serahkan putriku. Jika tidak, ya maaf banget bro, akan kubantai kalian semua. Seketika Daryl pun bergegas turun, yang tentu saja membuat Henry merasa resah jika Daryl benar-benar mau menyerahkan Lydia. Dengan tegas, Daryl pun mengatakan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi karena dirinya telah mempunyai rencana lain yang lebih sempurna. Di mana selaku panglima perang yang gagah berani, Daryl datang mendekati kelompok Alpha untuk mengatakan bahwa dirinya tak akan menyerahkan Lydia saat ini. Bahkan Daryl juga menambahkan jika Alpha ingin berperang, maka akan ada banyak senjata yang dapat melumpuhkan kelompoknya dengan cepat. Sehingga tiba-tiba ia menyadari ada seorang yang tengah membawa bayi di sana. Seketika Alpha pun menegaskan bahwa kelompoknya telah hidup lama seperti hewan dan tak pernah meninggalkan anak-anak kemanapun mereka pergi. Maka dari itu, jangan kamu kira keberadaan bayi di sana untuk menimbulkan rasa belas kasihmu saja. Hingga Alpha pun meminta beberapa anggotanya untuk membawa Luke dan Alden datang mendekat dan menegaskan bahwa dirinya datang hanya untuk penukaran, bukan mengharap belas kasih atau memancing konflik di antara mereka. Seketika hal itu pun benar-benar membuat Daryl berubah pikiran dan memutuskan untuk bergegas pergi mengambil Lydia seperti apa yang Lydia inginkan. Namun siapa sangka tiba-tiba Tara dan Magna datang memberitahu bahwa Henry telah membawa pergi Lydia, yang tentu saja membuat mereka sangat cemas karena hanya keberadaan Lydia lah yang dapat menghentikan konflik ini. Dengan itu mereka pun langsung berpencar memulai pencarian, dan bahkan Daryl juga melibatkan anjing kesayangannya untuk mengatasi masalah ini. Sedangkan di sisi luar keadaan juga tak kalah mencekam karena beberapa zombie asli mulai berdatangan ke arah mereka. Alpha yang tak mau
penukaran ini terganggu pun segera meminta beberapa anggotanya untuk membawa para zombie pergi. Namun siapa sangka tangisan bayi membuat para zombie semakin mendekat. Dan coba tebak apa yang akan mereka lakukan, bro? Ya, Alpha meminta wanita itu untuk meletakkan bayinya untuk menjadi santapan zombie-zombie lapar di luar sana. Benar-benar sangat kejam. Sementara itu Daryl yang terus melakukan pencarian pun mulai menyadari kemana Henry pergi dan berniat untuk segera menyusulnya. Namun Enid menegaskan bahwa dirinya lah yang akan pergi melakukan pencarian karena di sisi luar tengah terjadi keributan hebat dan harus segera diatasi sebelum menjadi semakin buruk. Benar saja, para zombie pun semakin mendekat dan tak dapat dihentikan lagi. Untuk itu Luke pun langsung memberi isyarat Connie untuk segera mengambil bayi yang tergeletak di sana. Dan lihatlah keseruannya, bro. Hingga ditetes-tetes tebu, Connie sudah benar-benar terkepung. Untung saja Daryl dan lainnya tiba datang membantunya di sana. Dan sementara itu Enid dan Eddie yang terus melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Henry sehingga ia langsung memintanya untuk menyerahkan Lydia. Henry pun sempat menolak hal itu karena hanya Lydia lah yang dapat membuat hari-harinya penuh warna dan penuh cinta. Enid pun memahami hal itu. Namun mau bagaimana lagi, semua ini harus dilakukan untuk menghindari konflik yang akan terjadi, dan konflik ini sangatlah berbahaya untuk mereka semua. Lydia yang mendengar hal itu pun langsung keluar dan menegaskan kepada Henry bahwa dirinya akan pergi bersama Enid kembali bersama keluarganya. Lydia tahu ini berat untuk Henry, namun Lydia sadar bahwa dirinya harus kembali menemui ibunya dan kembali hidup bersama kelompoknya seperti para zombie. Dengan kembalinya Lydia, Daryl pun langsung melakukan penukaran untuk menyudahi perselisihan di antara mereka. Hingga Alpha yang melihat putri cantiknya mendekat pun langsung memberi ucapan selamat datang di sana yang sangat brutal gitu loh. Sorry, Mama. Call me Alpha. I call her. Yes, Alpha. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Carol yang telah tiba di Kingdom, terus menemani Ezekiel untuk menyiapkan pekan raya yang tengah berlangsung. Namun di tengah-tengah kesibukan mereka, Ezekiel meminta Carol untuk segera pulang ke Kingdom karena dirinya harus pergi mengurusi sesuatu untuk melengkapi pekan raya yang akan berlangsung dan Carol tak perlu mengetahuinya. Tentu Carol menentang tegas hal itu, sehingga Ezekiel berubah pikiran dan memutuskan untuk menunjukkan Carol akan apa yang telah ia rencanakan, yang ternyata Ezekiel berencana membersihkan bioskop untuk memeriahkan acara mereka. Carol pun merasa heran karena hal ini sepertinya tak perlu dilakukan. Namun Ezekiel menegaskan bahwa Henry sangat menyukai film dan begitu juga dengan anak-anak lainnya di sini. Maka dari itu kita harus mencari lampu proyektor dan menghidupkan kembali bioskop ini untuk membuat semua keajaiban menjadi nyata. Jerry pun sangat senang dengan apa yang Ezekiel sampaikan. Dan mereka pun bergegas masuk ke dalam menyusuri setiap tempat mencari lampu proyektor seperti apa yang Ezekiel perintahkan, sembari membantai para zombie meresahkan di sana. Setelah panjangnya pencarian, Jerry pun berhasil menemukan lampu proyektor dan mulai mengambilnya secara perlahan. Namun setelah berhasil membungkusnya, tiba-tiba ada beberapa zombie datang mendekat dan melakukan penyerangan sehingga membuat lampu itu terjatuh ke sebuah ruangan yang dipenuhi zombie. Dengan berat hati, Jerry pun datang memberitahu Ezekiel bahwa lampu yang ia dapatkan tak sengaja terjatuh di tengah kawanan. Ezekiel pun sempat merasa cemas, namun Carol menegaskan untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dan
Setelah berhasil membantai para zombie yang menghadang, mereka pun terlihat sangat senang karena berhasil menyelesaikan misi seperti apa yang Ezekiel inginkan. Sementara itu di Hilltop, Magna dan lainnya juga terus menikmati kebersamaan setelah berhasil membawa Luke kembali. Hingga siapa sangka di tengah malam yang sunyi ini tiba-tiba Eddie datang memberitahu Daryl tentang sesuatu. Connie yang menyadari Daryl beranjak pergi pun langsung menanyakan kemana tujuannya saat ini. Daryl pun memberitahu bahwa Henry meninggalkan sebuah surat yang berisi tentang kepergiannya mencari Lydia. Hingga siapa sangka Connie menegaskan bahwa dirinya akan ikut serta bersama Daryl karena sebenarnya ia juga merasa tak rela melihat Lydia pergi. Di sepanjang perjalanannya kembali ke markas, Alpha terus menanyakan informasi apa yang berhasil Lydia dapatkan tanpa menanyakan keadaannya saat ini. Benar-benar ibu yang sangat penyayang ya. Seketika Lydia pun merasa heran dengan sangat kecewa karena merasa sang ibu mau menjemputnya hanya demi sebuah informasi yang dia inginkan. Sedangkan kini di Alexandria, Magicom terlihat sangat marah ketika mengetahui Gabriel menyebarkan sinyal tanpa izin darinya. Dengan itu Gabriel pun menegaskan bahwa dirinya tak berbuat sembarangan dan akan memastikan semua ini tetap aman. Seketika Magicom menyangkal apa yang Gabriel sampaikan karena seperti yang kita tahu bahwa Rosita dan Eugene hampir saja mati, dan bahkan perhatian Gabriel yang lengah membuat Negan sempat pergi melarikan diri. Hingga Aaron pun menengahi perdebatan mereka dengan mengatakan bahwa ada musuh baru di luar sana yang harus mereka takuti. Aaron tidak menyesali perjuangannya dengan Julius, namun ia membahas hal itu agar mereka sadar banyak sekali pertimbangan-pertimbangan Magicom yang telah membuat mereka bertahan sampai saat ini. Siddiq pun tak membantah apa yang Aaron sampaikan, namun ada juga yang harus dibenahi karena ketika berada di Kingdom dirinya bertemu dengan Carol yang membahas pekan raya, namun Magicom menolaknya. Ya memang itu terjadi sudah lama, namun pekan raya akan terjadi 2 hari lagi dan belum terlambat untuk mempertimbangkannya. Carol mengatakan bahwa situasi di Kingdom jauh lebih buruk dari apa yang Ezekiel tuliskan. Mereka sangat terisolasi dan membutuhkan pertukaran yang akan dilakukan di pekan raya ini yang akan berlangsung. Sehingga kita harus sadar bahwa Carol tak akan mungkin meminta bantuan di kedua kalinya jika masalah tidak benar-benar serius. Namun tetap saja Magicom menolak hal itu karena jalan di sana sangatlah rusak, berbahaya, dan bahkan ada kelompok penyamar yang berusaha membunuh mereka. Aku berharap dapat membantu Kingdom dan membuka pintu lebar memberikan bantuan seperti apa yang kita lakukan di kamp perlindungan. Namun semua itu tak akan terjadi karena dirinya tak akan membahayakan Alexandria demi masalah ini. Siddiq pun sadar bahwa Magicom hanya ingin melakukan hal terbaik untuk mereka. Namun apa artinya jika Alexandria bertahan namun Kingdom runtuh? Dan dengan tegas Magicom pun mengatakan bahwa hal itu berarti Alexandria bertahan hidup. Tentu Gabriel benar-benar kecewa mendengar perkataan Magicom dan merasa perkataannya tak lagi didengarkan di tempat ini. Namun Rosita sebagai support system yang baik memintanya untuk tetap tenang, cool down baby, karena dirinya dan Siddiq akan terus mendukungnya. Sedangkan Henry yang berusaha menyusup ke tengah kawanan zombie penyamar mulai berusaha melumpuhkan mereka satu persatu. Namun dengan banyaknya kawanan zombie di sana membuatnya sangat kewalahan sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Alpha yang melihat keberadaannya pun sangat senang dan menanyakan apakah tujuannya datang ke tempat ini, sehingga Henry mengakui bahwa dirinya datang untuk membawa Lydia pergi karena aku sudah sangat cinta dengan Lydia bro. Seketika Lydia sangat marah mendengar hal itu, namun Alpha terlihat sangat tenang dan meminta kawanannya untuk tetap waspada sembari melanjutkan perjalanan mereka. Merasa penasaran dengan kedatangan Henry, Alpha terus menginterogasi Lydia untuk memastikan bahwa tak ada hubungan spesial di antara mereka. Adakah cinta di antara kalian? Wajay. Sedangkan kini Daryl dan Connie yang terus melakukan pencarian mulai menemukan jejak-jejak yang tertinggal, dan bahkan anjing Daryl juga berhasil menemukan tongkat Henry hingga tiba-tiba
Sementara itu di Alexandria, Magicom juga menyempatkan diri datang menemui Negan untuk menanyakan mengapa dirinya kembali setelah usaha pelarian yang ia lakukan. Seketika Negan pun mendekat dan memberitahu bahwa tidak hanya usaha melarikan diri yang telah ia lakukan, namun diam-diam ia juga pernah menyusup ke rumah Magicom dan dapat membunuhnya dengan mudah jika ia menginginkannya. Dengan itu Negan berharap Magicom sadar bahwa dirinya telah berubah, dan jika Magicom tak mau membunuhnya, ia berharap dapat mendapatkan kepercayaan di tempat ini. Kalau enggak ya bunuh aja aku. Negan menegaskan bahwa Magicom memang pemimpin Alexandria, namun semua tak akan bertahan lama dengan semua gesekan yang terjadi, karena dengan jendela yang berada di selnya, Negan dapat mendengar dan mengetahui semua masalah di luar sana. Maka dari itu, Negan berharap Magicom mau mengangkatnya sebagai penasehat agar semua masalah segera teratasi. Meski semua yang dikatakan Negan itu benar, namun Magicom tak mau terlihat lemah dan memintanya untuk tetap diam di sana. Bahkan ia juga tak segan-segan menegaskan bahwa dirinya akan memperkuat penjagaan dan menutup semua akses agar Negan tak lagi banyak bicara, banyak bacot, hingga tiba-tiba ia melihat Judith tengah menguping pembicaraan mereka. Dengan itu Magicom pun bergegas datang menemui Judith untuk meminta penjelasan darinya. What happened ya naon duk? Tanpa basa-basi lagi, Judith menegaskan bahwa dirinya datang untuk menemui Negan karena merasa kasihan dengannya saat ini. Tentu Magicom semakin marah mendengar hal itu, karena dirinya benar-benar merasa tak nyaman mengetahui putri cantiknya berteman dengan serigala berbulu domba, sang pembantai teman-temannya dahulu. Siapa sangka setelah perbincangan itu, diam-diam Magicom datang menemui Eren untuk memintanya memberitahu semua penduduk Alexandria tentang persetujuan pekan raya yang akan diadakan. Tentu Eren merasa heran karena banyaknya zombie penyamar yang mengancam keselamatan mereka di luar sana. Namun Magicom tak mau lagi dianggap egois, mengatakan biarlah mereka yang memperhitungkan dan memilih keputusan. Tugas kita saat ini hanyalah menjaga mereka, dan terlebih lagi semua ini juga untuk Kingdom. Hingga di malam harinya, Alpha kembali membawa Henry masuk jauh ke dalam hutan dan meminta Lydia untuk membunuhnya. Tentu Lydia sangat terkejut mendengar hal itu, namun mau bagaimana lagi, tak ada hal lain yang dapat ia lakukan saat ini. Hingga siapa sangka tiba-tiba koloni zombie datang mendekat dan melakukan penyerangan. Bahkan tanpa kita sadari, Daryl dan Connie juga datang untuk membawa mereka pergi. Dan Come on. mereka pun terus berusaha pergi menjauh menyelamatkan diri, hingga Henry menyadari bahwa mereka tak menuju ke hilltop yang tentu saja membuatnya merasa heran. Untuk itu Daryl pun menegaskan bahwa membawa Lydia ke hilltop akan menimbulkan malapetaka, dan bahkan ia juga menegaskan bahwa sebaiknya Lydia segera kembali ke keluarganya. Seketika Lydia pun menegaskan bahwa dirinya tak akan mungkin kembali mengingat apa yang telah terjadi, hingga Connie memecah perbincangan dengan mengajak mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Bersamaan dengan itu, nampaknya kawanan zombie penyamar benar-benar sedih melihat anggota mereka yang tewas mengenaskan, sehingga Mas Toto pun meminta salah satu anggotanya menyiapkan pasukan tempur untuk membalas hal ini dan membawa Lydia kembali ke tempat ini. Beralih ke Kingdom, di mana Carol terlihat begitu senang setelah persiapan raya hampir selesai, seperti apa yang mereka inginkan. Hingga tiba-tiba ia menyadari bahwa ada sesuatu yang telah terjadi. Dengan itu, Jerry pun mengajak Carol datang menemui Ezekiel, karena ternyata anggotanya telah mengalami penyergapan ketika tengah berpatroli mengamankan wilayah mereka. Di mana dalam surat itu tertulis jelas bahwa sebuah kelompok mengeklaim seluruh jalan di wilayah Kingdom dan tak akan membiarkan pekan raya berlangsung jika tak ada upah pajak yang diberikan kepada mereka. Jerry pun benar-benar merasa bersalah dan mengira semua hal ini terjadi karenanya. Namun Ezekiel memintanya tenang karena pekan raya memang disebar luaskan untuk umum, sehingga hal ini wajar terjadi. Namun yang jadi masalah, siapa yang melakukan hal ini, Cuk? Seketika Margaret mengatakan bahwa mungkin saja ini merupakan perbuatan The Savior
warrior yang membelot atau Jet dan kawan-kawan yang masih berkeliaran di luar sana. Namun tentu Carol menentang tegas hal itu karena seperti yang kita tahu bahwa dirinya telah membakar habis mereka semua. Hingga Ezekiel pun meminta mereka memperketat penjagaan dan mengerahkan semua pasukan yang ada untuk menyelesaikan masalah ini. Sementara itu setelah berhasil memasuki kota, Connie pun menyarankan kepada Daryl untuk bersembunyi ke sebuah gedung agar mereka tetap aman. Seketika Daryl pun menyetujui apa yang Connie katakan karena para zombie asli tak akan bisa menyentuh ketinggian. Seketika Lydia pun mengatakan bahwa hari ini akan membuat mereka terjebak karena jika Alpha tahu wanita itu tak akan segan-segan mengirimkan Mas Toto selaku orang terkuat di bumi untuk datang. Namun Daryl tak memperdulikan hal itu dan mengajaknya untuk bergegas pergi. Hingga setibanya di sana Daryl langsung memulai pemeriksaan dan Connie mulai membongkar tempat persediaan karena ternyata gedung ini adalah bekas tempat tinggalnya dahulu. Tak cukup sampai di sana, Connie juga memberitahu Daryl bahwa hanya ada 2 jalan di gedung besar ini. Dan setelah pengintaian yang panjang, akhirnya Carol dan anggota lainnya pun berhasil menemukan titik lokasi perompakan yang mengancam mereka. Benar saja, mereka pun memberanikan diri datang mendekat untuk menemui kepala perompak di sana. Semua kedatangan mereka disambit sinis dan dengan tegas pria itu terus mengintimidasi mereka untuk mendapatkan persediaan-persediaan yang mereka inginkan. Namun Ezekiel dan lainnya tidak bodoh sebodoh dirimu karena dirinya telah menyiapkan pasukan untuk menyerang. Dengan itu Carol pun kembali menegaskan bahwa Kingdom tak dapat memberikan persediaan seperti apa yang mereka inginkan. Namun jika berkenan, mereka dapat bekerja sama agar semua perompak menjaga jalan untuk memperlancar semua pengunjung pekan raya dan mereka diperbolehkan untuk turut serta dalam semua acara sebagai gantinya. Kepala perompak tertawa lepas mendengar hal itu dan menegaskan kepada Carol untuk memberikan tawaran yang lebih menarik jika memang tak ingin terjadi keributan di antara mereka dan akan ada korban jiwa. Hingga akhirnya Carol pun teringat apa yang telah Ezekiel beserta anggotanya lakukan dan menawari mereka untuk menonton bioskop bersama setelah ini selesai. Yang siapa sangka mereka malah menyetujuinya. The power of movie, bro. Everybody love movie. Seiring berjalannya waktu, kita juga diperlihatkan dengan penduduk Hilltop yang tengah mengalami kesulitan dalam perjalanan. Bahkan mereka juga mulai menyadari bahwa banyak zombie yang semakin mendekat, sehingga Tara memimpin pasukan dengan gagah berani untuk membantai mereka. Tiba-tiba kelompok perompak benar-benar datang membantu mereka seperti apa yang Carol dan Ezekiel perintahkan. Sementara itu Henry yang masih bersembunyi di dalam gedung terlihat lebih perhatian dengan Lydia dan bahkan juga memberikan sebuah tongkat runcing untuk bertahan hidup. Namun Lydia tak mau melakukan hal itu karena meskipun mereka datang, ia tak akan bisa membunuh kaumnya sendiri. Benar juga. Bahkan Lydia juga tak lupa mencari tahu mengapa Henry nekat datang menyusulnya. Hingga ABG muda Mupeng itu menjelaskan bahwa dirinya butuh sarang untuk berkembang biak. Dan sayang sekali bro, adegan harus terpotong begitu saja dengan Daryl yang datang mengganggu kebersamaan mereka. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, mereka mulai menyadari kawan-kawanan zombie datang mendekat sehingga Daryl langsung memulai serangan. Let's go. Namun dengan banyaknya jumlah zombie yang datang, mereka benar-benar terlihat cemas dan Daryl bergegas pergi menutup semua akses jalan sembari menyembunyikan Lydia bersama anjing-anjingnya.
Kini para zombie penyamar itu terus berusaha masuk ke dalam untuk melakukan serangan sehingga Henry dan Connie harus berjuang keras menghadapi mereka. Jual, beli, serangan pun tak dapat dihindarkan lagi dan bahkan Henry harus terluka cukup parah di sana. Hingga Lydia yang menyadari hal itu memutuskan keluar untuk membantu Henry dan I don't know. No, it's okay. I hate this. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Daryl pun bergegas mengajak Henry, Connie, dan Lydia pergi meninggalkan tempat ini. Namun siapa sangka Mas Toto masih dapat bertahan di antara kegelapan dan sudah dapat dipastikan bahwa dirinya akan terus mengejar mereka. Benar-benar manusia paling kuat di bumi. Sebelum berlanjut, kita dibawa kembali ke beberapa tahun setelah kepergian Rick, di mana Magicom yang telah mengandung si jabang bayi terus berusaha mencari keberadaan Rick dan tak sengaja menemukan sebuah senapan di sana. Daryl yang menyadari hal itu pun datang mendekat untuk meminta Magicom berhenti melakukan pencarian karena dirinya sudah mengelilingi semua tempat namun sama sekali tak menemukan keberadaannya. Magicom pun benar-benar sedih, namun tak ada lagi yang dapat dia lakukan selain berharap ada keajaiban yang akan terjadi. Hingga setelah kembali ke Alexandria, tiba-tiba Magicom dikejutkan dengan kedatangan salah satu anggotanya yang memberitahu bahwa ada sebuah kelompok yang ingin bergabung, yang ternyata salah satu dari mereka adalah Jocelyn, sahabatnya sendiri. Magicom pun merasa senang dengan kedatangan mereka hingga di suatu ketika Jocelyn mulai memberontak dan mengatakan bahwa dirinya ingin pergi ke suatu tempat mengambil anggotanya yang tertinggal. Semula penduduk Alexandria merasa cemas, namun Magicom sangat mempercayai Jocelyn dan memutuskan untuk mengantarnya pergi bersama beberapa rekan lainnya di sana. Dengan itu mereka mulai mendatangi sebuah gedung dan siapa sangka ada dua bocah lugu yang telah menanti kedatangan mereka. Ketika Magicom pun membawanya kembali ke Alexandria untuk bergabung dengan anak-anak lainnya dan malam ini benar-benar terasa hangat dengan dipenuhi tawa ceria sehingga hal itu membuatnya sangat yakin bahwa Rick pasti akan sangat senang jika dapat melihat semua ini. Hingga di pagi harinya Magicom mulai melihat adanya kejanggalan di mana semua anak-anak menghilang, salah satu penjaga ditemukan tewas dan bahkan obat-obatan mereka juga telah dirampas. Tentu saja semua itu membuatnya benar-benar cemas dan tanpa sengaja ia juga melihat jejak kaki dan mulai menyadari bahwa hal buruk telah terjadi di sini. Seketika Magicom pun mengajak Daryl untuk melakukan pencarian meski semua terasa berat dengan perutnya yang semakin membesar. Hingga di tengah pencarian yang luar biasa dan sedang berlangsung, tanpa sengaja Magicom melihat salah satu anak kecil lari ketakutan yang tentu saja membuatnya sangat penasaran. Daryl yang mengetahui hal itu pun tak tinggal diam karena dirinya harus tetap memastikan keadaan Magicom baik-baik saja dan benar. Lihatlah bro, Magicom dan Daryl pun sadar dalam posisi terikat dan bahkan anak-anak kecil di sana juga mulai memanaskan batangan besi untuk memulai penyiksaan karena ternyata selama ini Jocelyn hidup bersama anak-anak hanya untuk melatih mereka menjadi manusia yang kejam dan brutal karena ia sadar betul bahwa di situasi ini hanya yang kuatlah yang dapat bertahan. Dan
Proses itu tentu saja sangat menyakitkan. Namun untung saja Daryl berhasil membuat ikatan mereka terlepas. Magicom pun tak mau membuang waktu-waktu lagi dan langsung bergegas mencari keberadaan Judith saat ini. Namun lagi-lagi Jocelyn meminta anak didiknya untuk menghadangnya di sana. Semula Magicom tak mau menyakiti mereka, namun siapa sangka bocil-bocil kematian menyerang dengan sangat brutal hingga mau tak mau Magicom harus menyerang untuk bertahan. Pada saat itu Magicom sempat kembali terjatuh dengan adanya Jocelyn yang telah menghadang. Namun kali ini ia tak mau berpikir panjang dan langsung membunuhnya di sana. Melihat hal itu, bocil-bocil kematian pun kembali mendekat dan langsung melakukan penyerangan. Sampai akhirnya Magicom juga terpaksa membantai mereka semua. Please. Untung saja kedatangan Daryl membuat bocil kematian itu ketakutan hingga Judith dan beberapa anak-anak Alexandria lainnya keluar dari persembunyian, yang tentu saja membuat Magicom sangat senang. Panjangnya gambaran itu hanyalah wujud dari kesedihan Magicom yang tengah memandangi senapan milik Rick saat ini. Gila nggak tuh, mandangin senapan kok panjang banget ceritanya. Hingga perhatiannya mulai terpecah dengan kedatangan Aaron yang memberitahu bahwa Daryl beserta beberapa orang lainnya datang ke sana. Untuk itu Magicom pun bergegas menyambut kedatangan mereka dan seketika Daryl menjelaskan bahwa maksud kedatangannya kali ini hanya untuk mengobati Henry yang terluka parah akibat serangan yang sempat terjadi. Aaron yang mendengar hal itu pun merasa cemas karena ada Lydia di antara mereka. Namun Magicom menegaskan bahwa dirinya sangat yakin jika Daryl akan memastikan semua baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, Daryl yang merasa keadaan Henry sudah mulai membaik pun memutuskan untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Dengan itu Judith melambaikan tangan dari kejauhan sehingga Magicom memberitahu bahwa putrinya saat ini merasa kecewa atas keputusan-keputusan yang ia tetapkan selama ini. Untuk itu Daryl pun meminta Magicom sedikit menceritakan Rick agar putri kecilnya sadar akan apa yang pernah terjadi. Semula Magicom merasa semua masih baik-baik saja hingga di malam harinya ia mulai sadar dan bergegas pergi menemui Judith untuk menyampaikan apa yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Namun setibanya di sana siapa sangka Judith telah menghilang, yang tentu saja membuatnya sangat cemas. Untuk itu Magicom pun bergegas pergi ke ruang tahanan Negan dan berharap pria itu mengetahui keberadaan Judith saat ini. Dengan santainya Negan mengatakan bahwa Judith sudah tak pernah datang menemuinya dan bahkan ia juga mulai memberitahu apa yang sempat mereka bicarakan. Seketika Magicom pun mulai semakin cemas dan bergegas pergi melihat kotak peninggalan Rick yang ternyata senapan yang ia simpan telah menghilang dan Judith meninggalkan sebuah surat yang memberitahu tujuannya saat ini. Tak mau putri cantiknya dalam bahaya, Magicom pun bergegas pergi membelah lembah untuk melakukan pencarian hingga pada akhirnya ia melihat sekumpulan zombie yang menghadang sehingga Magicom harus membantai mereka satu persatu. Siapa sangka di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, ia juga melihat putri cantiknya melawan zombie seorang diri dan tentu saja Magicom langsung bergegas untuk menyelamatkannya di sana. Dengan kejadian itu Magicom langsung memeriksa keadaan putri cantiknya untuk memastikannya baik-baik saja dan memutuskan untuk membawa Judith ke Kingdom menghadiri pekan raya bersama anggota kelompok lainnya. Di sepanjang perjalanan Judith merasa sangat senang dengan keputusan Magicom saat ini hingga siapa sangka Daryl dan lainnya juga datang untuk menemani perjalanan mereka. Dan we must tell Alpha.
Dengan tibanya hari pekan raya, semua terlihat begitu bahagia. Bahkan sepasang kekasih dari Hilltop juga sangat bersemangat untuk pergi menghadirinya. Hingga di tengah perjalanan tiba-tiba Miles dan Hilda dibunuh dengan sangat kejam, dan seseorang mulai menguliti wajahnya di sana. Sementara itu di Kingdom, Raja Ezekiel mulai menyuarakan semangatnya untuk kembali bersatu kesatuan, karena masih dapat kita ingat jelas bagaimana perjuangan Rick Grimes dan Colt yang mengantar mereka sampai titik ini. Meski jembatan yang digagas sempat hancur, kita juga telah berhasil membangunnya kembali demi peradaban yang lebih indah. Jadi makan, minum, dan bergembiralah karena kita harus mengejar banyak waktu hilang, dan mari kita mulai pekan raya ini sebagai awal yang baru. Perhatian Ezekiel pun sempat terpecah ketika melihat Carol yang merasa sedih karena Henry yang tak berada di tengah-tengah mereka. Hingga kesenangan pun datang setelah mereka menyadari bahwa Magicom, Daryl, dan lainnya telah tiba di sana. Carol pun benar-benar bahagia saat ini karena selain putranya telah kembali, ia juga tak menyangka jika Magicom akan hadir di tengah-tengah mereka. Untuk itu Magicom pun menegaskan bahwa mereka harus segera mengumpulkan semua pemimpin untuk membahas visi misi foya-foya yang harus dilakukan. Hingga Daryl mulai mengusulkan sebuah rencana untuk menjaga wilayah Hilltop tetap aman, membentuk pasukan dan bergegas ke sana. Mendengar hal itu Ezekiel tentu merasa sangat senang, dan bahkan ia juga langsung mengeluarkan surat perjanjian untuk meresmikan kembalinya persatuan di antara mereka saat ini. Merasa cukup puas dengan kesepakatan, mereka pun benar-benar mulai membaur untuk menikmati semua kemeriahan yang telah Ezekiel siapkan. Dan tak lupa Henry mulai memperkenalkan Lydia kepada Ezekiel dan Carol sebagai calon mantu, dan Luke yang juga menjadi saksi peresmian hubungan Enid dan Alden di sana. Seiring berjalannya waktu, mereka pun telah siap untuk memulai keberangkatan ke Hilltop, dan semua itu ditandai dengan perpisahan sedih terhadap orang-orang yang mereka sayangi karena mungkin saja mereka tak akan selamat dalam menjalankan misi ini. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan pria-pria perompak yang bekerja di bawah perintah Ezekiel untuk mengamankan jalan, di mana mereka tengah sibuk membantai beberapa zombie di sana. Hingga di saat Daryl dan lainnya mendekat, pria itu memperlihatkan beberapa orang yang telah tewas, sehingga mereka menyadari bahwa situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seketika itu Daryl pun meminta yang lain untuk terus melanjutkan perjalanan, karena dirinya akan mengajak Carol dan Magicom melacak jejak untuk mencari tahu dalang dari semua ini. Hingga di malam harinya Daryl, Carol, dan Magicom tanpa sengaja melihat beberapa jejak tertinggal yang tentu saja membuat mereka penasaran. Merasa aneh dengan penemuan ini, Daryl pun mengajak mereka untuk segera kembali. Namun sialnya para zombie mulai berdatangan, dan sebelum penyergapan ini berlangsung, ternyata Alpha diam-diam telah datang ke Kingdom dengan menyamar menggunakan wajah Hilda yang telah ia bunuh untuk menemui Ezekiel, sembari memastikan keadaan putrinya baik-baik saja. Di malam harinya pemutaran bioskop pun dimulai, di mana mereka terlihat begitu bahagia karena ini adalah hal yang sudah lama sekali tidak mereka nikmati. Hingga siapa sangka di tengah-tengah acara yang berlangsung, tiba-tiba Alpha datang mendekati Lydia untuk mengajaknya keluar dari tempat ini. Seketika Alpha terus mengajaknya pergi meninggalkan Kingdom dan melanjutkan hidupnya sebagai kelompok zombie penyamar. Namun Lydia yang tak mengindahkan hal itu karena dirinya sudah merasa nyaman tinggal bersama Henry dan lainnya di tempat ini. Bahkan Lydia juga langsung menyuruhnya untuk segera pergi jika tak menginginkan amukan warga Kingdom, yang tentu saja membuatnya sangat marah di sana.
Kini Daryl, Carol, Magicom, dan Cindy yang sudah menjadi tahanan Alpha pun mengatakan dengan tegas bahwa mereka tak akan menyerahkan Lydia walau apapun yang terjadi. Alpha pun mengatakan bahwa Lydia bukan lagi masalah karena wanita muda itu telah dianggap sebagai pengkhianat kelompok. Namun meskipun begitu masih ada sesuatu yang ingin Alpha sampaikan kepada Daryl, sehingga ia mulai membawanya pergi ke suatu tempat untuk memperlihatkan sesuatu yang ternyata Alpha membawanya ke sebuah bukit untuk memperlihatkan banyaknya zombie yang siap ready, dan bahkan ia juga menegaskan bahwa anggota-anggotanya telah berada di bawah sana untuk mengendalikan mereka. Seketika Daryl pun merasa penasaran apa maksud dari semua ini, hingga wanita itu kembali menjelaskan bahwa mereka harus mempunyai batas wilayah yang harus dihormati jika tak ingin konflik ini terus berlangsung. Sadar akan hal itu, Daryl pun merasa tak mempunyai kepentingan lagi dan segera mengajak anggotanya pergi. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba perhatian mereka terpecah ketika tak sengaja menemukan Siddiq yang tergeletak lemas tak berdaya di sana. Seketika Siddiq pun tak mau basa-basi dan bergegas membawa mereka pergi ke suatu tempat untuk memperlihatkan sesuatu yang betapa terkejutnya kita ketika melihat Annie, Tara, Henry, dan 7 orang lainnya telah tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah beberapa bulan berlalu, ternyata pembantaian meninggalkan luka yang mendalam di antara mereka, sehingga semua orang menjadi lalai merawat Kingdom dan menyebabkan kerusakan di semua sudut tempat ini. Terlebih lagi dengan kematian Tara dan Julius, Magicom dan lainnya sepakat untuk menjadikan Hilltop sebagai markas yang baru. Sampai akhirnya mereka bergegas ke sana sebelum musim dingin benar-benar datang. Di sepanjang perjalanan mereka menyadari banyak zombie penyamar yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dengan itu Alden pun sangat marah dan menyalahkan Lydia atas semua kekacauan ini. Untung saja Daryl menyadari hal itu dan langsung memintanya untuk diam di sana. Tak lupa Daryl juga mulai mendekati Carol untuk memintanya terus menerima keberadaan Lydia di antara mereka, karena ia sadar betul bahwa Henry sangat mencintai gadis muda tersebut. Siapa sangka Ezekiel malah merasa tak nyaman melihat mereka berbincang begitu dekat. Namun untung saja Henry segera memecah perhatian dengan memintanya untuk mempercepat perjalanan sebelum badai benar-benar datang. Seiring berjalannya waktu, mereka pun terus membelah hutan di tengah suhu ekstrim ini, dan tak lupa Daryl juga membantai beberapa zombie yang mereka temui di jalan. Sedangkan di sela-sela kelengahan mereka, diam-diam Lydia masuk jauh ke dalam hutan, di mana wanita muda itu mulai mendekati zombie dan berniat merubah dirinya untuk menebus semua rasa bersalah ini. Saya kira hal itu akan benar-benar terjadi, Cok. Namun untung saja Carol datang tepat waktu untuk menghentikan niat buruk gadis tersebut. Singkat cerita, Magicom pun membawa mereka pergi ke perlindungan yang telah lama ditinggalkan, mengingat cuaca yang semakin memburuk. Ezekiel pun merasa cemas karena dalam situasi seperti ini mereka harus mempunyai persediaan yang cukup untuk bertahan. Dengan itu Magicom pun kembali menjelaskan bahwa mungkin jalan terbaik hanya dengan melanjutkan perjalanan, dan rute tercepat hanyalah wilayah Alpha jika ingin segera tiba di titik lokasi tujuan mereka, Hilltop. Tentu hal itu membuat mereka merasa was-was. Benar saja, mereka pun memulai perjalanan secara perlahan menembus ekstrimnya cuaca musim dingin yang berlangsung. Dan tak lupa mereka juga terus membantai beberapa zombie yang mereka temui. Hingga setibanya di sungai, Daryl memberanikan diri untuk memastikan pijakan mereka benar-benar aman. Dan tiba-tiba para zombie mulai bermunculan yang tentu saja membuat suasana semakin mencekam.
Nice and easy. Sementara itu di Alexandria, Gabriel dan Rosita yang tengah menikmati kehangatan pun dibuat terkejut dengan kedatangan Eugene yang memberitahu bahwa panel tenaga surya telah mati sehingga mereka harus mencari tempat untuk berlindung. Tak lupa Eugene juga mengingatkan mereka untuk membawa Negan karena jika dibiarkan dalam tahanan pasti pria itu akan mati membeku. Dengan itu mereka terus bekerja sama menembus ganasnya badai salju yang tengah berlangsung, dan siapa sangka pada saat itu Judy juga mendengar suara anjing Daryl dan tanpa pikir panjang langsung mencarinya ke dalam hutan. Negan yang tak mau Judy dalam bahaya pun bergegas menyusulnya hingga badai semakin ganas dan membuat Judy terlihat begitu lemas tak berdaya di sana. Seketika Negan pun langsung melepas jaket untuk menghangatkan tubuh Judy tanpa memikirkan kondisi tubuhnya sendiri. Bahkan dengan kakinya yang terluka cukup parah, Negan mulai membawa Judy dan anjing itu pergi meninggalkan tempat ini. Setelah perjuangan yang panjang, Daryl dan lainnya pun berhasil tiba di Kingdom selamat dan mulai menikmati kehangatan bersama. Tak lupa juga meminta Lydia untuk beristirahat karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan ke Alexandria. Dan siapa sangka pada saat itu Carol juga memberitahu Ezekiel bahwa mereka akan terpisah karena dirinya telah memutuskan untuk ikut serta bersama Daryl dan lainnya, yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. Singkat cerita, di pagi yang cerah secerah harapanmu, Daryl dan lainnya pun berhasil tiba di Alexandria, dan Magicom terlihat begitu senang setelah bertemu Judith dan RG atau Rick Junior di sana. Kalau kalian lupa, RG ini anak Magicom sama Rick, cok. Perut-perutnya tepat sebelum konflik dengan The Savior terjadi. Udah gede aja ya. Mereka pun terlihat begitu senang dengan menghabiskan waktu bersama untuk menikmati cuaca yang cerah ini. Tak lupa Magicom juga menyempatkan diri datang menemui Negan untuk berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan terhadap Judith. Negan pun memintanya tetap tenang karena semua itu ia lakukan karena Judith sangat istimewa untuknya. Di akhir season 9 ini kita diperlihatkan dengan Ezekiel yang berkomunikasi asik bersama Judith, hingga setelah perbincangan itu selesai tiba-tiba terdengar suara panggilan. Dan apakah itu Rick atau siapa? The Walking Dead season 9 pun selesai. Gila sih, di season 9 kita benar-benar diperlihatkan dengan jelas bagaimana kekejaman Alpha yang tega membantai Henry dan Tara, Julius, Enid dan lainnya. Parah sih, sumpah lah, The Real Psychopath bro. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar Negan ya? Maggie kemana saat ini? Dan apakah Magicom beserta anggota lainnya akan membalas pembantaian yang terjadi? Maka dari itu pantengin terus channel ini, mari kita kupas secara tuntas. Oke, jadi cukup sekian perjumpaan kita dalam video ini. Apabila ada alur yang sedikit melenceng, penyebutan tokoh yang meleset ataupun pengeditan yang kurang pas, kita selaku tim RBB mohon maklum sebesar-besarnya. Semoga kalian betah menikmati suguhan sederhana kami, dan see you sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, like, comment. I love you.